ini hampir ini 366 orang ya kalau saya lihat di sini. Mungkin ada juga yang di YouTube yang sedang nontonnya di YouTube gitu. Mudah-mudahan semua bisa mendapatkan keberkahan ilmu dan manfaat dari ilmu-ilmu yang kita sama-sama pelajari di MOM kali ini. Ada yang dari Taiwan tadi saya lihat ya, mungkin ada juga yang dari Jepang, Korea, Masya Allah. Oke guys, ini kita masuk ke materi kedua. Saya share screen dulu ya. Dan ini kita sampai jam berapa ya? Sekarang mau jam 10. Semoga saya pengen ada tanya jawab sih, supaya ada interaksi, supaya terasa coachingnya, supaya terasa mentoringnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman kalau punya pertanyaan nanti tulis aja di kolom komentar. Nanti mungkin Coach Takwir mungkin bisa bisa pilih-pilih pertanyaan ya yang akan kita jawab. Let's see lah ya, waktunya cukup. Oke, saya buka slide-nya dulu. Dan seperti yang saya bilang di awal tadi gitu ya, bahwa di sesi saya pagi hari ini lebih pengen ngajak berpikir bersama. Kelihatan ya, my story, my adventure, kelihatan jempolnya mana jempolnya? Oke, good. Ya, ini saya senang pakai model yang seperti ini sekarang. Oke, jadi di kesempatan kali ini my story, my adventure beda dengan apa yang kita bahas pekan lalu. Kalau pekan lalu saya bahas bahwa masih lebih menyentuh sisi emosionalnya, lebih menyentuh sisi yang membuat banyak teman-teman akhirnya menangis. Well, oke, itu penting. Ya, let's see lah. Cuman kalau saya ingin berpikir begini sekarang. Saya pengen teman-teman itu juga benar-benar paham, ya, juga benar-benar tahu kenapa ya teman-teman harus di bisnis ini. Sehingga teman-teman dengan atau tanpa kami, karena kan bisa aja gue meninggal dunia sore hari ini gitu kan, bisa lu duluan, bisa gue belakangan atau sebaliknya. Well, dengan teman-teman sudah bisa memahami apa sejatinya inti dari bisnis ini, which is it's my story today, itulah cerita. Jadi ini kenapa saya tulis my story, my adventure, because saya tidak ingin mengajari Anda, kita sama-sama sharing. I just want to share my story, our adventure. Ini adventure petualangan kita bersama-sama. Ya, nah saya pengen teman-teman banyak mencatat, teman-teman banyak berpartisipasi dan interaksi supaya teman-teman benar-benar setelah MOM ini bisa menjadi pribadi yang lebih amazing. Siap belajar teman-teman? Ya, siap mendengarkan sharing saya pagi hari ini? Oke, sip. Nih, ini next itu gimana ya? Oh, ini pencetnya ini, sorry. Oke, nah teman-teman, jadi saya akan membahas di awal tentang the power of mind. Karena nanti ini nyambung dengan apa yang akan kita bahas di poin-poin berikutnya. Saya pasang musik dulu. Suara kalau kekerasan bilang ya, saya pasang musik supaya mantap. Kocopik mantap, kekerasan kekecilan pas. Oke, sip. So teman-teman yang dirahmati Allah, teman-teman yang saya cintai, saudara-saudara saya di KAT ya, teman-teman yang benar-benar amazing, luar biasa. Celana saya nggak kelihatan ya, saya nggak pakai celana rapi soalnya, pakai celana dalam. Ya iyalah, masa lu kagak pakai ya. Oke, guys, the power of mind. Saya akan bicara dulu tentang the power of mind, dan ini akan menjadi fundamental terhadap materi bisnis ini. Karena materi di MOM kali ini. Dan perlu teman-teman catat, the core of the core, inti dari segala inti pertemuan online, pertemuan offline, bisnis ini ya, di Kangen Water, khususnya di KAT Assist, itu di sesi kali ini sebenarnya. Kenapa? Karena 95%, berapa? 95% yang akan membuat teman-teman sukses di bisnis ini adalah yang akan kita bahas di MOM kali ini. So, sebagai pendahuluan, saya ingin membahas tentang yang namanya the power of mind, kekuatan dari pikiran. Ya. Nah, teman-teman, ada
seseorang bernama ini Benedetti, ya, profesor doktor, dia dokter seorang dokter ahli bedah toraks, ya. Bedah toraks tuh pernah lihat yang ini gambar saya ya, gambar saya gambar yang Anda lihat di depan di depan layar kaca Anda itu adalah dada dibelah. Ya, ini Profesor Dr. Fabrizio Benedetti, seorang bedah toraks. Ibu saya dokter jantung, adik saya dokter jantung. Mereka keduanya tidak membedah toraks. Toraks itu dada. Ya. Anda kebayang nggak? Orang-orang yang mengoperasi jantung yang memang dia harus dibuka. Ini kan tulang semua ya, tulang rusuk. Ya, buat Anda yang belum punya tulang rusuk, belum berjodoh misalnya. Nah, itu dibedah. Dan kebayang nggak? Itu kan sakit. Pasca operasinya ini amat sangat sakit, teman-teman. Ya, Anda tes COVID aja gitu ya, atau ya dimasukin tes swab itu kan, saya belum sih, alhamdulillah pakai rapid test aja negatif. Swab test itu kan menurut saya udah kok ngeri-ngeri sedap ya. Atau Anda pernah nggak, atau Anda disunat gitu ya, setelah sunatnya mungkin sakit zaman dulu ya, sekarang kayaknya anak gua habis sunat langsung main sepeda gitu ya, atau yang baru melahirkan gitu. Operasi itu kan pasnya biasanya sakit, begitu anestesinya, obat biusnya hilang ya, dia akan nguap anestesi tanda kutip itu, Anda mulai merasakan rasa sakitnya. Nah, ternyata diteliti nih sama si Profesor Doktor ya Fabrizio Benedetti ini. Setelah pasca operasi dibedah tulang toraks ya, bukan otak ya, tulang toraks ya, toraks adalah dada. Setelah ditutup ya, biasanya prosedur pasca operasi orang-orang tersebut adalah mereka akan disuntik morfin. Morfin itu apa? Morfin adalah obat penahan rasa sakit. Ya. Dan dicek, lihat ya di layar kaca Anda ada dua, saya kecilkan gambar saya. Nah, kalau Anda lihat teman-teman di layar kaca Anda itu ada dua golongan pasien dipisahkan. Jadi yang merah itu pasien itu dikasih tahu, Pak, Bu, diedukasi kalau bahasa gitu. Pak, Bu, ini ada obat morfin ya. Hah? Yang bisa buat nyimeng itu? Kalau dia tukang nyimeng, morfin itu kan obat narkoba. Ini ada obat morfin buat painkiller bahasa Indonesia ya, untuk membunuh rasa sakit, ya, untuk mengurangi rasa sakit. Ya, morfin. Oh oke, nanti Bapak mungkin akan kelelahan, akan ngantuk, akan nanti rasa sakitnya akan hilang. Ya. Nah, di pasien yang pasca operasi yang berbeda, di kasur yang berbeda, itu dikasih morfin yang sama, dosis yang sama, ya, tapi tidak dikasih tahu. Dia pakai komputer gitu, pakai infusion yang komputer dia ditetesinnya, ya, kebayang kalau di rumah sakit ada komputer yang dia netesin morfin. Tapi si pasien tidak diberitahu. Pikirannya tidak diedukasi, ini apa yang masuk dalam tubuhnya. Oke? Nggak diedukasi, ya mungkin dia bisa baca apa sih itu ada tulisan morfin, dia mungkin nggak ngerti morfin itu apa gitu kan. Jadi yang satu diedukasi, yang satu tidak. Ternyata pain reduction from morphine, reduksi pengurangan rasa sakit dari si morfin ini, ya, kalau Anda lihat yang biru itu, ya, itu tidak semenukik yang merah. Artinya dalam waktu 1 jam sama-sama 60 menit, yang diedukasi, yang pemikirannya, yang otaknya diedukasi, yang pikirannya diberikan informasi terlebih dahulu. Yang terjadi adalah reduksi pengurangan rasa sakitnya lebih efektif, lebih optimum ya ketimbang yang tidak diedukasi. Kata kuncinya adalah mengedukasi. Atau kalau bahasa kerennya mengkondisikan pikiran Anda. Ternyata ngaruhnya beda. Ya. Dan menarik ketika Profesor Fabrizio Benedetti ini dia melakukan penelitian di tahun 2003, ya. Dia mencoba meneliti bukan hanya kepada pasien pasca bedah toraks, tapi dia juga menggunakan metode yang sama kepada pasien-pasien anxiety,
cemas, aduh cemas nggak 6A, cemas nggak closing gitu ya, atau cemas ditolak orang, cemas di debt collector, cemas dimarahin istri, cemas dimarahin suami, anxiety, ya. Nah, terus juga dicoba pada orang yang Parkinson, dicoba juga pada orang yang hypertension, dan banyak lagi penyakit-penyakit yang dicobakan oleh si Benedict ini, ya. Ternyata kalau Anda lihat yang merah, sama. Yang merah itu adalah pasien yang improvementnya lebih baik, ya dia 25% tuh angkanya di situ. Ya ini kelihatan nggak sih? Ini gambar sini ya. Ini kursor saya kelihatan nggak? 25% improvement, peningkatan dari treatment. Jadi dikasih obat anti anxiety, ya dikasih diazepam, obat penenang misalnya seperti itu. Ya, itu lebih bagus ketika diedukasi otaknya. Dikasih tahu apa yang akan Anda dapatkan, apa yang akan Anda rasakan. Ya, sekali lagi, si otak diedukasi, si otak dikondisioningkan, sehingga pikiran si pasien tersebut tahu apa yang akan dia rasakan, apa dampak dari obat tersebut. Ternyata kita lihat yang merah lebih efektif. Yang tidak dikasih tahu ngaruh, cuman ya Anda bisa lihat itu cuma 5% yang anxiety, kecemasan, ya gangguan kecemasan. Ya, yang Parkinson, Anda tahu Parkinson itu gangguan saraf otak ya. Di otak itu ada namanya bagian substansia nigra, bagian otak gitu. Kelihatan saya dokternya ya, mudah-mudahan. Ya apalagi cuma itu bagian otak. Itu terganggu. Ya, sehingga dia Parkinson kayak Muhammad Ali gitu ya, Parkinson seperti itu. Yaitu dengan kepukulan di bagian substansia nigranya itu. Itu Parkinson. Dan menariknya by the way Baswe, ada video penelitiannya, diteliti di tikus ya yang Parkinson, disuntik substansi nigranya, dirusak, dikasih air biasa itu masih error, dikasih air hidrogen ya, alkaline electrolyzed water gitu, electrolyzed water, itu dia bagus. Itulah kenapa banyak juga testimonial Parkinson kan, Masya Allah, membantu proses penyembuhan Parkinson ya. Nah, kembali ke penelitian si Benedetti ini, ternyata ketika diedukasi Parkinson lebih bagus. Si hypertension pun efek obatnya jauh lebih baik ketika diedukasi si otaknya, di pikirannya, diedukasi bahwa ini bagus, efeknya bagus. Ini loh yang akan Anda dapatkan, ini loh yang akan Anda rasakan, ini loh yang akan bereaksi tubuh Anda. Dan saat itu juga biochemistry tubuh kita, metabolisme tubuh si pasien, proses biokimia dalam tubuh Anda, ketika pikiran Anda tahu, ketika otak Anda tahu, pegang kepalanya, ya. Ketika pikiran otak Anda tahu, ya, maka tubuh Anda, ya, itu akan bergerak menuju kepada apa yang diedukasikan, apa yang dikondisikan. Ya. Dan ini sebuah penelitian penting tentang the power of mind. So, catat, success is a game of mind sebenarnya. Sukses itu adalah permainan pikiran. Ya, ketika Anda bisa men-set up pikiran teman-teman, ketika teman-teman bisa mendesain pikiran teman-teman, ketika teman-teman bisa mengkondisikan, bisa apa? Mengkondisikan pikiran teman-teman, maka teman-teman akan memenangkan kehidupan ini. Teman-teman akan memenangkan bisnis ini. Teman-teman akan menjadi apapun yang Anda inginkan. Simply amazing when you know how to, ya, mengorganisasikan, mengkondisikan pikiran Anda akan menjadi apa yang Anda pikirkan. Dan Tuhan senantiasa selalu, ya, sebagaimana prasangka hambanya, sebagaimana pikiran hambanya. Ya, bahkan diteliti di atlet-atlet ini, berawal dari si Benedetti ini, ya itu amazing hasilnya. Ya, nah dicoba lagi nih. Jadi ini Dr. Aulia Krum ya, saya nonton di TEDx. Ini kemarin saya sempat sharing sedikit saya punya 6am Club ya, setiap Senin dan Jumat buat teman-teman yang mau belajar sama saya setiap Senin sama Jumat jam 6 pagi saya ada sesi mentoring. Saya kasih linknya ya kalau mau. Tuh ada linknya di situ. Ya, nah itu saya ngajar banyak hal tentang the power of mind, tentang neurolinguistic programming dan solusi untuk Anda punya kehidupan yang amazing. Nah, waktu itu saya sempat bahas di sana, sedikit sih saya bahas di dalam di sini. Dicek, diteliti kepada 80 housekeepers. Housekeepers itu adalah
housekeeping di hotelnya, ada gambarnya ya. Housekeeping nih, ini laki atau perempuan sih? Pakai peci, itulah ya, rambut atau peci, itulah. Nah, itu tukang bebersih lah, cleaning service, tukang beberes kamar hotel, 80 orang diteliti. Ditanya, oke, siapa di sini yang suka exercise, siapa yang di sini suka workout, suka olahraga. 2/3 bilang nggak pernah. Karena mereka nggak sadar sebenarnya berdiri jongkok betulin ngepel, nyapu itu adalah olahraga. Lalu si Dr. Aulia Krum ini, ya, dia melakukan penelitian, ya, dipisahlah 2 golongan housekeeper ini, kelompok A dan kelompok B. Kelompok A itu mereka diajarkan, diberi waktu 15 menit diedukasi, diberikan flip chart gitu ya, bukan flip chart ya, diberikan sebuah selebaran, ya, diajarkan, you know what, kalau Anda jongkok berdiri tanpa sadar 5 kali 10 kali, ya, itu hilang 60 kalori. Kalau Anda berjalan dari kamar ke kamar, ya kurang lebih 10 meter jarak kamarnya, itu hilang 10 kalori. Terus didetailkan. Sorry. Terus Anda dorong gerobaknya, didetailkan, dikasih tahu. Ya, dan kalau bahkan bukan hanya secara fisik, kalori, bahkan kalau Anda bisa makan dengan bahagia, Anda akan lebih happy, akan lebih sehat. Intinya diedukasi. Ya, itu golongan kelompok A. Yang kelompok B itu ya sudah dibiarkan saja, nggak diedukasi, nggak dikondisikan pikirannya bahwa ketika mereka melakukan hal tersebut, mereka akan mendapatkan X. Ya. Nah, ternyata hasilnya beda, teman-teman. Ya, hanya dengan 15 menit. Hanya dengan selembar kertas, hanya dengan 15 menit diedukasi, apa dampak, apa efek yang akan mereka dapatkan, pikiran mereka merespon. Pikiran mereka memiliki sebuah kendali terhadap tubuhnya sehingga mengatur metabolisme tubuh yang menjadi lebih baik. Biochemistry-nya ngaruh, enzim, hormon, whatever it is, itu menjadi lebih baik. Ya, dan kita lihat hasilnya. Nih, Anda bisa lihat, yang hitam itu kelompok B yang tidak diedukasi, yang biru yang kelompok A yang diedukasi, bahwa ini loh buktinya kalau teman-teman para housekeepers melakukan dengan niat olahraga. Squat gitu kan, ada coach Cufa nggak di sini, kan squat gitu, wah betulin spray lagi, inilah melipat-lipat, itu hilang sekian kalori dan seterusnya. Ya, kalau bisa gerobaknya nggak didorong, diangkat, wah, itu agak lebay sih ya. Nah, itu kita lihat hasilnya berkurang weight-nya. Weight itu berat badan. Systolic blood pressure, tekanan darahnya, yang tadi hypertension, yang systolic, diastolic, systolic itu kalau Anda ukur tensi ada 120/80, yang tadinya tinggi itu turun. Ya. Body fat, nah, yang lain itu malah meningkat sebenarnya. Ya, karena mungkin beresin kasur sambil nyemil Oreo gitu ya, jadi gemuk gitu. Tapi yang dia tahu ketika dia jongkok, betulin spray, ya kan, dia ngosrek WC dan seterusnya, itu body fatnya berkurang, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman pengen kurus, jadilah housekeeper di hotel bintang 5. Ya, kurus cepat tuh, body fatnya berkurang, job satisfaction-nya bahkan meningkat. Bahkan kepuasan mereka meningkat ketika mereka tahu, ketika mereka melakukan ini dengan happy, ketika mereka melakukan ini sambil berolahraga, itu kepuasan akan bekerja di perusahaan tersebut itu meningkat. Hanya gara-gara 15 menit diedukasi sama si dokter ini bahwa ini loh yang akan lo dapetin, ini loh yang akan lo rasakan kalau teman-teman melakukan ini. It works. Kuncinya apa? Edukasi. Kuncinya apa? Conditioning-kan pikiran Anda. Dan ini menjadi sebuah bahan perenungan buat saya ketika saya nonton video tersebut. Saya waktu itu awalnya lagi lari pagi, saya suka lari 10K, dengerin YouTube. Oh, menarik nih, pulang langsung saya screenshot, langsung saya catat ulang. Ya, kalau saya model belajar begitu, teman-teman. Ya, nah, wah ini toh jawaban kenapa sih the power of mind ini so freaking powerful. Kita belum bicara ikhtiar fisiknya nih, itu udah otomatis penting gitu ya. Tapi ternyata ketika teman-teman tahu kenapa pikiran ini bisa punya power yang amat sangat dahsyat, teman-teman tidak akan
tidak akan meremehkan MOM sesi kali ini. Ya. Bahkan ketika teman-teman mendengarkan ting 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 itu, bilang apa Mas? Anda akan semakin fokus dan Anda semakin yakin bahwa pikiran Anda akan semakin luar biasa bekerjanya ketika teman-teman ya benar-benar merendahkan hati Anda untuk sekarang diskusi belajar sama your own mind dengan pikiran Anda sendiri. Bahwa ternyata bisa dikondisikan. Nah, kita akan bahas cara-caranya dan kenapanya. Ya, seperti itu. Nah, mindset. Ini kita bicara mindset. Ya, jadi penelitian tersebut akhirnya mengkerucut menyimpulkan bahwa the power of mind atau mindset ini amat sangat berpengaruh. So you have to set your mindset first, ya. You harus men-set up your mindset, and then your heart set, ya, hati Anda, then your skill set akan mengikuti. Skill set itu tadi ikhtiar fisik kita. Edukasinya, follow up-nya, you prospecting, whatever it is. Ya, so mindset it's like core of the core. Nah, kita lihat mindset itu apa sih? Mindset adalah cara pandang seseorang terhadap sebuah peristiwa, ya. Dan kata kuncinya yang saya tulis di situ merah, ekspektasi, ya. Dan ekspektasi terhadapnya. Nah, banyak di buku-buku atau di seminar motivasi mungkin atau melakukan seminar, mungkin mindset oke, paradigma oke, cara pandang terhadap sesuatu kejadian peristiwa tertentu yang menimpa Anda, katakan begitu, ya. Tapi tidak tidak disematkan kata-kata dan ekspektasi terhadapnya. Ternyata yang menjadi kata kunci selain cara pandang adalah ekspektasi. Ini sangat berpengaruh. What you expect itu akan menghasilkan sebuah aliran energi fokus. Dan sebuah aliran energi fokus itu you will get what you focus on gitu kan. Your energy flows where focus goes gitu. Fokus Anda, energi Anda akan mengalir kepada apa yang Anda fokuskan. Dan biasanya kita akan memfokuskan energi kita kepada apa yang kita ekspektasikan. Itulah kenapa banyak orang yang akhirnya DM ke saya, coach boleh nggak bayarin utang saya pinjaman online. Banyak yang begitu, yang utang dia gitu kan, yang suruh bayarin gue, banyak yang begitu ya. Gue nggak jawab, dibilang sombong, gitulah ya. Banyak orang yang akhirnya banyak yang putus asa dalam kehidupannya. Mungkin cara pandangnya benar, oh ya ini mungkin Allah sudah memuji saya nih, oke udah benar, but they don't expect, mereka nggak expect terhadap diri dia, bagaimana dia bisa memenangkan peristiwa tersebut. Yang tadinya kalah katakan jadi menang. Yang tadinya hutang, saya dulu hutang 2 miliar dan saya expect bisa jadi miliarder kan gitu. Dulu saya hutang 2 miliar sebelum ketemu Kang Ngota 2010 sampai 2013. Awalnya saya rubah dulu cara pandang saya kan. Dulu saya berpikir why me God, kenapa gue yang hutang 2 miliar? Kayaknya gue orang baik-baik aja gitu. Sampai ya saya ubah cara pandang saya, mungkin Allah yang pengen jadikan saya miliarder beneran. Saya ubah cara pandang saya dan saya rubah ekspektasi saya. Beneran nih kayaknya nih. Ini jalan gue untuk jadi miliarder. Katakan begitu. And then I do expect. Ya, jadi mindset is not just cara pandang but expectation. Paham ya? Sip. Nah, dengan kita paham bahwa mindset ini bisa kita set up, ya, akhirnya saya menyimpulkan begini, mindset itu apa sih? Mindset itu kan pikiran, dan pikiran itu kita bicara mindset, cara pandang, cara pikir kita kan, plus ekspektasi. Artinya kalau kita bicara pikiran plus ekspektasi, ekspektasi, kalau di YouTube nggak kelihatan begini, kalau di ini kelihatan. Ekspektasi ini akan melahirkan namanya impian. Ini impian. Dan teman-teman, kita akan bicara yang nomor 4 ini di bawah di sebelah kanan saya. Kalau di sini saya menunjuk ke arah kanan, ya, impian. Dan penting banget kita bahas impian, dan impian itu adalah sebuah produksi, sebuah rekayasa hasil dari pikiran dan ekspektasi. Itulah kenapa di awal saya pengen teman-teman paham dulu
Ya jarang-jarang nih saya bahas tentang impian, bisa langsung saya ngebahas tentang impian. Nah, sekarang saya pengen teman-teman paham bahwa iya ya, dan teman-teman bersyukur, oh the power of mind. Masya Allah, puji Tuhan, Tuhan ngasih kita akal, ngasih kita pikiran, ini so powerful. So powerful. Dan kalau teman-teman bisa memanfaatkan ini, this is going to be very, very amazing guys. Karena at the end begini, fisik terbatas kok. Ya, ada yang mungkin karena umur terbatas. Saya kuat naik gunung, Anda nggak kuat naik gunung. Ya memang fisik kita beda-beda misalnya begitu. Ya, ada yang sedang diuji sakit, ada yang sedang stroke misalnya, ada yang apapun itu. Kita bicara fisik itu pasti ada batasannya. But the one thing that limitless, that borderless, nggak punya batas. That's what I call, that's what you have, and that we call it mindset, pikir. Ya, jadi banyak orang yang nggak punya tangan, banyak orang yang nggak punya kaki, tapi jadi orang yang luar biasa, prestasinya luar biasa. Kenapa? Pikiran yang amazing guys. Nah, so I just want you to realize. Saya pengen teman-teman sadar dulu nih di sesi awal ini bahwa, hey, you know what? You sudah punya sebuah nikmat yang luar biasa yang jarang kita syukuri, yang mungkin kita lupa syukuri. Ya, yaitu apa? Akal kita, pikiran kita, mindset kita. Dan pikiran plus ekspektasi, kita bicara impian. Dan di sesi kali ini saya akan membahas tentang impian. Bahas tentang apa? Impian plus sikap. Plus apa? Sikap. Dan impian plus sikap ini teman-teman, ini menentukan 95% keberhasilan Anda di bisnis ini. Berapa persen? 95%. Tulis gede-gede. Impian dan sikap menentukan 95% keberhasilan di bisnis. Nah, sekarang kita bahas kenapa impian. Nih, kenapa impian? Kita lihat di atas. Ya. Yang pertama, ini menentukan 95% keberhasilan Anda di bisnis ini. Bukan hanya di Kanggeng Water sebenarnya, dimanapun. Dan kalau banyak orang nanya sama saya kan begini, Coach, Dok, gimana sih cara sukses kayak Dr. Andika gitu. Seringkali saya tidak membahas teknis teman-teman. Karena teknis itu sangat bisa dipelajari dan itu bicara teknis, bicara 5%. Karena mau saya ajarkan teknis sedemikian rupa sehingga berapa sih yang mau action gitu. Anda udah ngerti nanti belajar sama Dr. Angga Abah tentang digital marketing, Anda nanti belajar tentang handling objection dari Kang Opik, misal dari Mas Roni, dari Dr. Gigi Wikan. You may know many things. You bisa tahu banyak hal. But you tidak akan menjadikan itu sebuah pemahaman, bahkan ditindaklanjuti tidak menjadi sebuah expertise kalau you don't have impiannya, tidak punya why. Nanti kita akan bahas tentang why. Sekarang saya tanya begini, Anda tahu nggak sih cara menjadi seorang 6A? Udah pasti tahu kok. Edukasi, jawabannya begitu. Anda tahu nggak sih caranya 6-pack gitu? Ya pasti tahu. Coba tulis di kolom komentar. Bagaimana cara 6-pack? Pasti tahu. Kalau nggak tahu, ya follow Coach Cufang 6A2 kita ya. 6A2 ya. Ya. Follow dia, guru kita 6-pack. Saya juga pengen 6-pack ya, belum 6-pack ya, batal lagi. Mau 6-pack, batal lagi begitu. Ya godaan terlalu berat. Padahal kita tahu caranya. Lu mau masuk surga deh, tahu nggak caranya bagaimana? Tahu, gitu kan? Ya pelajari aja, googling masuk surga bagaimana. Kalau Anda nggak mau ngaji, ya masuk surga. Yang Nasrani misalnya, Google aja masuk surga bagaimana. Yang Muslim, yang Buddha, yang Hindu, tanya aja gimana ke Google, tahu kan gitu. But sekedar tahu tidak menjadikan kita paham. Sekedar paham tidak menjadikan Anda action. Dan kalau Anda action hanya sekali-sekali tidak menjadikan Anda expert. So, if you want to be succeed in your life, kalau Anda ingin sukses di kehidupan Anda, you have to be an expert. Karena expert means success. Anda harus ahli di bidang Anda. Itulah kenapa melakukannya berulang-ulang, edukasinya berulang-ulang. Sampai apal ya, tetes gitu. Apal top markot top jos gandos jus maju top senatak marsukut sit markosip ngomongin bilang ngantuk dia 13 pagi-pagi pulang petang masa atau pajak atau masalah bagi cepat tapi gitu udah apal gitu. Itu repetisi. Ya. Nah, tapi lu bisa melakukan itu semua kalau Anda punya impian. So yang pertama, 95% keberhasilan Anda itu you have to set your mindset, itu apa? Pikiran dan ekspektasi lahir namanya impian. Yang kedua, Panglima tubuh pemenang. Tadi yang gue sampaikan di awal sebenarnya. Ini gue lu nggak apa-apa ya.
Si penelitian Fabrizio Bernadetti tadi kan, rajanya tubuh lo itu your mind gitu. Jadi kalau you males, lo lemes, kayaknya nggak bisa deh, and then lo akhirnya excuse, ini di sini. Akhirnya lo nggak punya semangat untuk bergerak, nggak punya semangat untuk menerjang hujan gitu ya, berpeluh keringat, bersimbah darah gitu ya. Hujan dingin Anda lalui, panas terik Anda hajar Blake. Itu Anda nggak akan lalui kalau Anda tidak menjadikan your mind your panglima. Ya, dan dengan izin Allah, Anda harus meminta, pikiran Anda harus kuat. Mintanya sama Allah, jangan minta ke dukun. Ya, nah kita bicara panglima ini penting. Nah, tadi kan morfin, ya, dia tahu ya bentar lagi gue dikasih morfin gue akan hilang nih. Artinya kan menjadi sebuah self sugesti kan. Rasa sakit gue akan tereduksi nih, pain reductionnya akan painkiller akan bekerja dengan baik dalam waktu 1 jam. Oke, benar, akhirnya terjadi sebuah komunikasi, si panglima ngobrol nih ke serdadu-serdadunya gitu. Akhirnya itulah yang terjadi. Gitu. Nah sama, ketika Anda sekarang ingin menjadi seorang pemenang, saya kasih sama Anda, untuk menjadi pemenang di bisnis ini, Anda butuh kekuatan fisik yang luar biasa. Dalam arti bukan Anda harus jadi marathoners, harus jadi triathloners, Anda harus angkat besi. Bukan fisik seperti itu. Itu yes, Anda harus sehat dan kita bisa tentang produk. Iya, tapi apakah yang sedang lumpuh tidak bisa sukses? Kan bukan begitu juga, katakan begitu ya. Banyak Nick Vujicic lah, siapapun, banyak orang yang ternyata berhasil kehidupannya, seorang tunanetra, seorang yang lumpuh, mereka amazing. Kenapa? Karena panglima tubuhnya, which is pikirannya, ya, memerintahkan kepada organ tubuh yang lain yang masih tersisa, yang masih berfungsi dengan baik, dikuatkan itu, fokus di organ tubuh tersebut, akhirnya jadi amazing gitu. Nah, maksud saya begini teman-teman, perjalanan Anda menuju ke sebuah kesuksesan itu kan nggak instan, betul nggak? Kalau lo ditawarin, ini buat teman-teman juga, saya menawarkan bisnis ini udah gampang, lo bisa cepat sukses di bisnis ini. Well, cepat itu kan relatif. Oke, 1-3 tahun relatif cepat dibanding di luar sana. Tapi tetap butuh berdarah-darah, betul nggak? Tetap butuh perjuangan. Saya ngomong kepada para machine owners. Lo nggak bisa diem-diem doang, cuma sebar-sebar link, berharap semua yang ngeklik link ini tertarik, terus tiba-tiba join, terus akhirnya mereka jadi 6A, Anda doakan saja. Lo kira ini bisnis tuyul babi ngepet? Kan kagak begitu. Jagain lilin kagak begitu. Tetap harus ada action, lo harus follow up lah, lo harus ini lagi, banyak yang PHP, lo harus cari prospek yang lain. Banyak action yang harus Anda lalui, hal kecil yang sangat membosankan. Sekarang Anda dan saya, Anda dan Pak Opik, Anda dibandingkan Pak Wikan dan seterusnya, lebih bosan mana? Ya ikutin kaget gitu, edukasi lu bosan kita lah, dari dulu 7 tahun gitu-gitu aja gitu. Panglima tubuh pemenang, start from your dreams, start from your mind. Ya, mind, pikiran, ekspektasi, itu yang saya sebut dengan impian. Yang ketiga, kenapa Anda butuh impian teman-teman? Anda nggak punya bos. Saya bos Anda bukan. Lo bekerja bukan buat gue, lo bekerja bukan buat upline lo bekerja bukan buat sponsor, lo rugi kalau lo mikir begitu. Itulah kenapa, karena lo nggak punya bos, lo harus punya impian. Jadikanlah bos lo adalah impian. Kan hari Sabtu, besok hari Minggu, Senin, waktunya lo WFO, working from office, mungkin lo masih karyawan gitu ya, kadang WFH, kadang WFO. Lo males, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena lo punya bos. Kalau lo melanggar, lo bener nggak bener kerjanya, nggak digaji, akhirnya lo nggak makan, bini lo nggak makan, meninggal gara-gara lo nggak ikut aturan bos kan gitu. Tapi di sini, Anda pekan depan mau nggak ikut, yuk bolos mom, boleh nggak? Boleh. Ya, Anda mau edukasi, kita pelajari, kita semangati edukasi, terus Anda nggak mau, boleh nggak? Boleh, ini hidup Anda. Gitu. Kenapa? Kita nggak bisa maksa, karena faktanya saya bukan bos Anda. Saya cuma bisnis partner. So, bos Anda siapa? Impian. Bos Anda siapa? Tuhan kan. Jadi, satu-satunya yang bisa menggerakkan Anda untuk bergerak di bisnis ini siapa? Impian. Bos Anda siapa? Tuhan. Saya mau ngomong berbusa-busa nih, saya pengen ngomong apa yang mic, semangat, kagak bisa. Gue tiap hari 24 jam nempelin lu, narik lu, nyeret-nyeret lu, darah lu, gaplak-gaplakin, ayo, kagak bisa. Kenapa? Ya saya sudah lama lah jalankan bisnis beginian gitu kan. Cek, mati suaranya. Kejauhan. Cek, mantap.
deketin begini. Oh. Oke. Nah jadi gue bukan bos lu guys, gue bukan apa namanya, bukan orang yang menggaji lu kan gitu. Even bahkan Mr. Oshiro bos kita bukan. Suaranya kecil, masih nggak kecil suaranya? Hah? Cek. Oke. Gak apa-apa suaranya kecil, tapi saldonya besar. Ya. Ada saldonya kecil, suaranya besar. Kalau kosong nyaring bunyi. Oke, nah jadi teman-teman ya, dengerin. You tidak bekerja buat bos di bisnis ini. Ya, Anda nggak punya bos. Itulah kenapa teman-teman harus benar-benar punya namanya. Karena kalau enggak, you ups and down kerjaan dari bisnis ini. Karena nggak ada yang bisa marahin Anda. Nggak ada, ya. Ini pemahaman fundamental yang harus teman-teman pahami. You don't have boss, nggak punya bos. Kita partner. Kalau mau, hayu. Kalau enggak ya sudah. Gua nggak bisa maksa. Okay. Yang keempat, kenapa lo butuh impian? Modalnya kecil. Coach, kok modalnya kecil sih? Kan 48,5 juta. Ya lu, kalau bandingin modal jualan gorengan, ya itu besar. Tapi kan jualan gorengan juga potensinya ya begitu gitu kan. Coba lo lihat jualan gorengan. Lo bertahun-tahun jualan gorengan terus. Ya lepas dari takdir rezeki dan seterusnya. Tapi ya kita bicara fairly. Kalau kita bicara bisnis puluhan, pengen punya penghasilan puluhan ratusan juta bahkan miliaran dengan modal hanya 48,5 juta, dengan hanya 48,5 juta, kok bunyinya? Cek 1 2 3, cek, dah, mantap. Oke. Harus beli mic baru lagi. Nah, jadi modalnya itu relatif kecil teman-teman. Modalnya relatif kecil, ya 48,5 juta dengan potensi penghasilan puluhan bahkan ratusan juta, itu nggak mungkin bisa dibilang ya, nggak ada di luar sana yang begitu gitu. Ya Anda tanyalah yang sudah punya usaha gitu ya, Dokter Wikan misalnya atau yang lain lah, bisa sewa rukol aja bikin tempat untuk klinik gigi, meja giginya aja berapa, tanya dokter Takwir gitu, ya. Tapi dokter Takwir luar biasa ya, udah dokter gigi kan kuliahnya mahal, beli kursi giginya mahal, ya. Begitu datang ya ke dia, satu-satunya dokter gigi yang dia nggak minta bayaran, ya. Karena bayarnya bukan di dia, di kasirnya gitu ya. Nggak bener kebiasaannya. Nah teman-teman, jadi modalnya sangat kecil dan itulah kenapa Anda butuh impian. Masalahnya begini teman-teman, coba ya perhatikan, banyak nggak orang yang sudah punya mesin Kangen Water yang tadinya sudah jalan habis Kangen Water terus berhenti? Kenapa? Karena dia nggak merasa rugi dengan 8,5 jutanya. Paham? Kalau dia modalnya 1 miliar, dia akan kerja keras. Kenapa? Takut nggak balik modal, dia udah gade rumahnya. Jadi sekarang kan lu kalau nggak jalankan bisnisnya rugi nggak? Kagak. Kalau lu punya mesinnya, Gue backsoundnya dikurangin dikit. oh, sip. Ya, modalnya kecil. Ya, kenapa? Karena tadi orang akhirnya jadi nggak merasa rugi. Kalau nggak jalankan bisnisnya kan udah dapat mesinnya, udah dapat produknya, dipakai sehat. Akhirnya, adalah nggak masalah. Tapi sudah sebulan, sudah naik haji itu kan bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya Allah maha tahu. Nah gitu. Akhirnya excuse yang muncul. Akhirnya alasan. Ya, kalau ada niat pasti ada jalan. Kalau nggak ada niat pasti banyak alasan. Itu prinsip. Dan niat kita itu apa? Pikiran, ekspektasi, impian. Modalnya kecil, makanya butuh impian yang besar untuk supaya dia bisa bergerak. Jadi pahami ya logikanya ya. Gampangnya itu deh. Kenapa sih kok banyak orang yang sudah punya mesin yang sudah sempat sampai 2A, 3A, 4A katakan itu berhenti? Ya salah satu alasannya adalah mereka nggak merasa rugi. Nah gitu. Karena modalnya kecil itu Anda butuh. Ya. Dan yang kelima, pencapaian besar. Jadi sebuah pencapaian besar itu, ini masih kecil ya komentar. Pencapaian yang besar itu, ini mic gue kenapa ya? Masih nggak? Nah pas deket gitu jelas dong. Baru sekarang ya? Kayaknya kabel yang mungkin tingkat kabel. Di awal-awal masih bagus dok. Tadi sempat telah digerakin mic-nya kayaknya berubah posisinya. Cek 1 2 3, cek. Mantap. Oh, tadi settingannya.
kerubah pas gua gerak-gerakin. Oke, Ya. sip. Mantap. Mantap, habis. Alright baby. Mantap. Oke, lanjut ya. Sorry. Pencapaian besar. Ya. Nah, jadi teman-teman, tidak ada sebuah pencapaian yang besar tanpa diawali dengan sebuah impian. Itu prinsip juga. Ya, kalau Anda pengen besar, berawal dari sebuah impian yang besar terlebih dahulu. Nah, masalahnya lu mau nggak besar? Bahkan sebenarnya gini, tidak ada sebuah penciptaan, ya, ini kita nggak bicara Khalik sang pencipta ya, tidak ada sebuah produksi akan sebuah handphone deh, iPhone nih kita bicara, di tangan gua ada iPhone nih. Kan si Steve Jobs itu mikir dulu nih, bermimpi lu punya handphone, punya gadget seperti iPhone yang user friendly, yang cakep, yang enak, fotonya bagus. Dia mikir dulu kan di sini. And then baru dia bikin handphonenya, jadilah handphonenya, iPhone-nya. Jadi sebuah penciptaan produk itu, ya, itu diciptakan 2 kali. Pertama in your dreams, in your mind, and then in your factory, in your pabrik gitu, in your action. Ya, jadi pertanyaan saya, you want to have, apakah Anda menginginkan sebuah pencapaian yang besar dalam hidup Anda? Kalau Anda ingin pencapaian yang besar, Anda butuh namanya impian. Paham ya? Tapi dok, saya kan cukup lah hidup segini. Ya oke, tapi kalau lu ingin punya manfaat yang luas, lu ingin punya bekal yang banyak buat kematian, lu harus hidup besar. Kenapa? Saya berbagi lebih banyak. Sip? So, kenapa impian? Sudah catat semua ya. 95% keberhasilan gara-gara impian. Paling amat tubuh pemenang kita itu adalah impian kita. Lu nggak punya bos guys. Gua bukan bos lu. Modalnya kecil. Ya, kebanyakan orang berhenti gara-gara merasa nggak ada ruginya. Nah, lu harus berpikir, rugi nih kalau gua nggak sukses, rugi nih kalau gua nggak sukses, rugi nih kalau gua nggak sukses tutri. Ya, nah itu pikiran yang harus Anda miliki. Pencapaian Anda ingin besar, nah, butuh sebuah namanya ya, lanjut. Nah, impian sama dengan why. Coba ulangi. Impian sama dengan why. Why itu adalah kenapa. Why itu adalah alasan, dan impian ini menentukan berapa persen? 95%. Dan ada 3 jenis why yang saya bahas satu persatu. Yang pertama adalah strong why. Yang pertama adalah apa? Strong why. Strong itu kuat. Dan ini adalah alasan utama yang harus Anda miliki. Karena kebanyakan orang yang saya temui teman-teman, ya bukan di KAT ya, di Brazil mungkin ya, Samudra Atlantis sana gitu. Itu mereka langsung masuk ke big why. Saya pengen punya Ferrari, saya pengen punya kapal pesiar, saya pengen punya Lamborghini, saya pengen punya rumah seharga 10 miliar. Nggak ada yang salah, tapi yang menjadi kurang tepat adalah stepnya. Yang pertama haruslah strong why-nya terlebih dahulu. Ya. Strong why terlebih dahulu. Kenapa? Karena bisa jadi ketika Anda berpikir Ferrari, berpikir Porsche, berpikir Lamborghini, berpikir pesawat terbang pribadi, berpikir kapal pesiar, berpikir punya rumah 10 miliar, punya saldo rekening 12 miliar, itu tidak menggerakkan Anda. Nah, jadi Anda harus fokus kepada alasan yang menggerakkan teman-teman. Mungkin cuman sekedar merenovasi kamar mandi rumah orang tua Anda, hanya butuh 5 juta mungkin, tapi itu menggerakkan Anda untuk servis bisnis ini. Dan strong why itu so personal, sangat self-centered, sangat personal. Anda di sini Pak siapa? Ibu Rosmanidar katakan di Banda Aceh, masya Allah. Anda Ibu Rosmanidar mungkin apa ya? Pengen gini. Dari contoh misalnya, Anda pengen memperbaiki rumah kamar mandi orang tua Anda gitu. Mungkin cuma butuh 5 juta. Mungkin itu keinginan strong why-nya Bu Rosmanidar. Yang mungkin buat saya masa punya impian begitu, nggak bisa begitu, ya. Dan ini terjadi, ada dua wanita saya coaching waktu itu, dia nangis sama saya cerita, gue tanya, oke, what is your strong why, apa sih impian yang kuat lu, apa sih alasan strong why lu, alasan kuat Anda, dia cerita sambil nangis ke saya, coach, karena dia cerita saya pengen merenovasi kamar mandi kedua orang tua saya, dalam hati gue kan, elah paling butuh berapa sih, 5 juta gitu, 10 juta, segede apa sih kamar mandinya, tapi nggak bisa, so personal.
Ya, jadi strong why, Anda mulai berpikir-pikir ya, strong why-nya apa sih? Ya, yang menggerakkan, yang bermakna buat Anda. Kalau nggak bermakna, kadang gini, Anda pengen punya Ferrari gitu, tapi itu nggak bermakna. So what? Lucu-lucuan aja gitu. Jadi Anda harus cari yang benar-benar bermakna, yang kayaknya kalau lu nggak dapetin ini, kalau lu nggak ngelakukan ini, lalu dibego-begoin gitu, lu mantu macam apa? Ini strong way akhirnya buat Anda bergerak. Dan yang ketiga, self-centered. Saya harus mengatakan ini. Ada satu hal terdiri 3 kata, dan 3 kata ini bisa membesarkan Anda atau menghancurkan Anda. Itu apa? EGO, apa? Ego. Catat. 3 huruf ini, satu kata yang terdiri dari 3 huruf ini akan menentukan seberapa besar Anda atau akan seberapa hancur Anda. Dan kalau menurut saya, strong why itu self-centered. Ini. Kalau kita bicara sedekah, sebenarnya yang happy siapa sih? Yang bahagia siapa? Yang akhirnya ketagihan siapa? Anda apa mereka? Kalau menurut saya, sedekah itu adalah self-centered activity sebenarnya. Ya. Saya dengan izin Allah sekarang bersihin saya ke masjid misalnya, beresin sendal, dirapiin gitu kan. Ya, Anda kan lihat saya kalau di sini aja kayak miliarder, serius, bersihin sendal, beresin dan seterusnya. Terus, but I'm happy. I mean, it's ya Allah. Terus saya lagi lari pagi, and then saya ada bawa uang 50.000, 100.000 lah tukang pemulung misalnya, and I gave them some money gitu. Saya sambil lari saya jadi kok gue happy ya, self-centered. So kalau you punya impian, menurut saya you have to think about yourself first. Well, ada buku yang bilang, ada orang yang bilang you have to think about others gitu ya. Itu benar kok. Oke, benar. But itu kita bicara yang ketiga sebenarnya, noble why. Karena gini, pengalaman saya sebagai seorang life coach, begitu banyak saya ketemu dengan orang yang dia nggak punya orang tua, atau dia sedang marah buat kedua orang tuanya. Terus gimana dia bisa maksa lo harus punya strong why untuk membahagiakan orang tua? Lo nggak bisa maksa mereka begitu. Dia lagi marah betul sama keluarganya, sama suaminya, sama istri, sama anaknya. Dia nggak bisa diajak berpikir untuk berbuat baik kepada orang lain, nggak bisa. Saya ketemu banyak klien seperti ini, gitu. Di kondisi yang sedang terpuruk, di kondisi yang sedang marah, and then you harus membangun sebuah alasan untuk orang lain, nggak bisa. Dan banyak saya ketemu orang seperti ini, yang lagi gelap hidupnya gitu. Dan di lain pihak sebenarnya tadi saya bilang giving sebenarnya it's a self-centered activity sebenarnya. Ya. Dan saya belajar dari banyak guru lah, dari banyak mentor, kata benang merah sebenarnya sama. Bahwa when you do something and you are happy, itu yang harus Anda lakukan kan sebenarnya. Ya. Kalau sebenarnya ada orang-orang yang memang di level dia sudah mewakafkan dirinya, dia melakukan untuk orang banyak, dia melakukan untuk umat dan seterusnya. Tapi kalau Anda gali dig deeper, Anda gali lebih dalam lagi, sebenarnya at the end dia egois kok. Kenapa? Karena dia ketagihan melakukan itu, dia egois, dia merasakan kebahagiaan. Saya bilang itu tuh buat diri dia, at the end balik-balik ke diri dia. So yang saya sampaikan teman-teman, bahwa you harus punya namanya strong why. Karakternya apa? Ini bisa menggerakkan teman-teman, bermakna buat teman-teman, dan self-centered. Ya, fokus kepada diri Anda sendiri terlebih dahulu. Even though itu ada kegiatan berbagi, membahagiakan orang tua. Karena saya bicara pengalaman saya, ada orang-orang yang sudah tidak punya orang tua, sedang membenci kondisi orang tuanya, dia punya trauma, dia belum punya istri, belum punya suami, dia bingung mau membahagiakan siapa. Ada orang seperti itu. Ya, so diri Anda terlebih dahulu. Nah, begitu Anda sudah bergerak, begitu Anda sudah bisa mulai menghasilkan, itu yang baru kita bisa bicara purpose yang lebih besar lagi. Oke, saya lupa bikin slide. Oke, coba Anda yang bikin catatan, ini ada segitiga ya, berarti kan ada segitiga.
ya, yang nulisnya di buku Bikin Segitiga. Oke. Ini saya sebut dengan wealth triangle. Saya disebut segitiga kesejahteraan, segitiga kemakmuran, segitiga keamazingan. Oke. Di sudut yang pertama, ya, sudut yang pertama itu profit. Apa? Profit. Di sudut yang kedua, bahasa ini di bawah itu passion. Di sudut yang ketiga, yang atas itu baru bicara purpose. Jadi yang pertama apa? Profit, yang kedua passion, yang ketiga yang atas itu purpose. Dan kebanyakan orang, ya ini nyambung nih sama strong why, big why, sama noble why nanti. Ya, kita nggak bisa bicara passion. Yang penting gue melakukan passion. Gue happy melakukannya, tapi you nggak punya profit. Oke, lo passionate, tapi bini lo, laki lo, bokap nyokap lo, anak lo kagak makan, men. Zolim juga. Kenapa? Karena kita egois, fokus kepada passion. Well, saya bukan anti passion, yes it is, but it depends. Kondisinya sekarang Anda sedang lapar, apa Anda sebenarnya sudah tidak lapar? Kalau Anda sudah tidak lapar, bisa kita bicara passion. But if we are in the condition, dalam kondisi kita lapar, you have to think about profit first. Dan ini adalah strong why. Jangan mikir bisnis, jangan gengsi, itu bicara profit. Lu cari kerja, nge-grab deh. Gitu. Apapun itu, kita bicara survival, kita bicara profit. Begitu you sudah punya, you sudah akhirnya bergerak, ya mungkin karena profit yang Anda kejar, and ini punya penghasilan, kan harus nafkah, kan kita bicara duit ya. So I don't want you to allergic terhadap bicara profit ya. Ini kita bicara bisnis. Kalau Anda sudah punya duitnya, dan lalu Anda bisa berpikir mengenai passion. Kenapa? When you have the money, you bisa mendelegasikan tugas tersebut, you bisa gaji orang, bisa bayar orang untuk melakukan apapun yang harus mereka lakukan, and then you have spare time, lo punya waktu lebih untuk akhirnya lo bisa melakukan passion lo. Yang akhirnya lebih mengkayakan diri lo, makin membahagiakan diri lo, makin akhirnya lo punya tenaga yang dibagi lagi untuk bisnis lo, hingga akhirnya bisa mengenerate profit lebih besar lagi. Along the way, lo punya profit, punya passion, lo makin bahagia, biasanya akan ketemu purpose, tujuan hidup lo makin mengkristal. Bukan di awal lo nggak boleh punya tujuan hidup. Oke, yes, tujuan hidup kita apa? Akhirat, oke. But at the end, saya bicara tujuan hidup yang menggerakkan ya, noble why. Lo pengen memberi makan 1 juta anak yatim, lo pengen bikin berbagi beras, lo pengen membangun pesantren, masjid, 100 masjid, whatever it is. Itu kan bicara purpose, bicara tujuan. Ya, legacy yang kita tinggalkan di dunia. Nah itu kita bicara purpose, dan itu kita bicara noble why yang ketiga nanti. Ya. So yang pertama adalah strong why. You will not get into passion gitu ya, purpose kalau lu nggak punya profitnya. Kata orang mati aja lu gitu. Ujungnya kan begitu. Ya, so strong why ini harus menggerakkan, dan dengan segala kerendahan hati saya men-sharingkan kepada teman-teman, ini harus menggerakkan teman-teman, bermakna dan self-centered. Oke? Ya, tapi sekali lagi kalau dimaknai bukan berarti Dr. Andika mengajarkan egois nih, nggak usah mikirin keluarga. No. Ya, tadi kan saya bilang by giving something, it's a self-centered activities. Ya, loving someone, loving your families, doing something for your families, itu is self-centered activities. But sometimes seringkali orang nggak punya keluarga. I'm talking about my experience soalnya. Jadi pahami ya seperti itu. Oke, lanjut. Yang kedua, baru kita bicara big why, baru kita bicara passion. Ini kudu menantang, kudu motivasi, kudu memotivasi Anda. Itulah kenapa akhirnya lahirlah pengen punya mobil apa, Pajero yang baru gitu kan, pengen punya expander, itu kan big why gitu ya, nggak Avanza lagi. Nah itu bigger why gitu. Anda pengen punya masjid seperti apa ya. Saya gitu, kalau Anda lihat postingan masjid, pengen bangun masjid yang bagus gitu kan, itu kan butuh duit, itu kan menantang buat saya gitu ya. Nah kan kalau dipikir-pikir masjid nggak usah bagus-bagus, yang penting makmur, rame, misal begitu ya, itu kan akhirnya excuse lagi. Baru yang kedua kita bicara big why, menantang. Nah, lu mulai berpikir, oke, lu pengen berikan yang terbaik buat bokap nyokap lu apa? Buat anak bini lu apa? Pengen sekolah di mana? Kuliah di mana? Ya, lu pengen punya penghasilan berapa? Dan big why ini harus challenging. Big why ini harus apa? Challenging, menantang. Kalau nggak tertantang, Anda nggak punya energi. Your mind, your pikiran Anda tidak akan Ayo Dik, bangun Dik, ayo Dik, begadang Dik, ayo bikin postingan, ayo. Tiap pagi 5:30 kita bikin kajian, jam 6 saya ada 6 AM club, boys. Kalau you nggak punya big why-nya,
termotivasi. Ya, jadi Anda senangnya apa? Ya, nggak semua harus punya Lamborghini gitu, nggak semua harus punya Pajero, nggak harus semua punya iPhone gitu ya. Ini masing-masing lagi sebenarnya. Ya, nah jadi teman-teman, yang kedua baru kita bicara big. Yang pertama strong why, kedua big why, barulah yang ketiga kita bicara noble why, mulia. Nah ini kita others oriented, ya, God centered, bukan nomor tiga kan Tuhan ya. Tolong jangan dimaknai seperti itu. Saya termasuk orang yang KAT, kejar akhirat terus ya, prioritasnya Tuhan, keluarga, baru bisnis. Cuma saya ingin membahas tentang bagaimana you memanage your mind ya, supaya kita bikin runutan nih gitu ya. God centered, karena kan istilahnya ujungnya kan begini sebenarnya. Kalau Anda lagi miskin nih, kalau Anda lagi gedor-gedor sama debt collector, Anda mau ibadah juga ribet gitu. Pernah ngalamin itu enggak? Pernah. Sampai akhirnya Anda benar-benar oke, God, oke Allah, udah nggak ada lagi, udah mentok yang bisa bantu gue ketika gue waktu itu utang 2 miliar. Akhirnya kita benar-benar tunduk, benar-benar meltdown, nangis, kita pertolongan Allah. Nah, tapi sebelumnya biasanya kita masih nyengel dulu kan gitu. Ya, jadi noble itu mulia, others oriented ya, ingin kalau bahasa motivasionalnya, lu nggak bisa ngisi piring orang lain kalau piring lu belum terisi, gampangnya kan begitu. Ya, tapi juga jangan nunggu piring penuh dulu baru lu, jangan nunggu kayak lu baru sedekah kan begitu ya. Tapi poinnya adalah teman-teman, at the end ya, lu nggak bisa noble kalau lu nggak noble buat diri lu, nggak noble buat keluarga lu dulu kan begitu ya. Dalam arti bahasanya begini, lu ingin berbagi. Noble kan bukan hanya berbagi walaupun ini. Lo senyum itu mulia nggak? Oke. Lo nggak punya duit, lo ikut ngangkat beras, bantu gerakan infak beras, atau lo pelayanan di gereja, lo nggak punya duit, lo nggak bisa punya duit bangun gereja, itu juga noble why gitu. But kita sekarang bicara bisnis. Oke? Kalau kita bicara bisnis, kita bicara duit. Artinya kita pengen dong jadi saudagar kaya, kita pengen dong jadi orang kaya yang bisa bangun rumah ibadah, yang bisa membiayai dakwah ini, bisa membiayai para ustadz, para pendeta buat yang Nasrani, biksu dan seterusnya. Yang mereka butuh kita. Kan mereka mewakafkan diri tidak berpikir uang. Nah, tapi harus memikirkan yang harus ngasih uangnya kan begitu. Berbagi peran gitu. Nah, hari ini saya lagi sedang berbicara tentang peran Anda sebagai seorang pengusaha. Ayo ya, kita kaya bareng-bareng. Nah, jadi noble why, others oriented, God centered. Biasanya baru Anda berpikir, oke, saya pengen umroh dan mengumrohkan orang lain. Saya pengen naik haji dan menaik hajikan orang lain. Nah, kalau Anda pengen naik hajikan orang lain terus Anda nggak punya duit, piye caranya kan gitu. Gue bisa dong coach ya, galang dana cari ini. Sampai kapan? Ya, jadi strong why, this is core of the core. Yang kedua big why, yang ketiga adalah noble why. Ya, mulai dari diri Anda, self-centered, and then berpikirlah besar, and then kita berpikir purpose, tujuan kita. Ya, nanti dalam praktek menjalankannya, prioritas kita haruslah Tuhan. Jangan sampai ketika azan Allahu Akbar, masihlah sibuk-sibuk edukasi. Makanya coba Anda lihat nih, acara-acara kita di kaget lah, LCD, GPS, kita nggak pernah lewat waktu sholat kan begitu. Kenapa? Pada prakteknya kita memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu. Jangan sampai Tuhan kita abaikan ya, apalagi partner bisnis. Itu kalau kita punya partner yang mengabaikan Tuhan ya, apalagi kita sebagai partner bisnis yang akan diabaikan. Nah, ini sebuah budaya yang kita bangun dan berawal dari why alasan impian yang kuat, big and noble why. Ya, lanjut. Nah, ada sebuah penelitian. Ternyata di Yale University tahun 1954. Teman-teman yang sudah paham ini, ternyata diteliti 84%, ini tercampur sebenarnya, ada yang nggak punya impian atau ya sudahlah, kalau ditanyakan lu pengen apa, pasti pengen punya kit, pasti nggak mungkin gue nggak pengen apa-apa gitu kan. 84% mereka punya si impian, mereka punya impian, mereka punya keinginan, mungkin belum sampai tahap impian, tapi ya gue pengen hidup bahagia gitu jawabannya. Gue pengen hidup ya gue pengen dapat kerja penghasilan. Semua mahasiswa di university ditanya pasti punya tujuan kan gitu ya. Kayaknya hanya sekian persen lah yang nggak punya, tapi anggap kita cek 84% mereka punya impian. Dari orang yang ditanya itu 13% impiannya spesifik.
Oke, saya pengen jadi seorang sukses putri dengan penghasilan minimal 1 juta sebulan, katakan begitu. Saya pengen punya rumah, saya pengen umroh setiap tahun sekali, saya pengen naik hajikan kedua orang tua saya, artinya saya butuh 500 juta karena saya pengen menaik hajikan mereka dengan haji plus-plus, karena kalau hajinya ngantri 20 tahun lagi, umurnya sudah 70 tahun, keburu meninggal dunia, nggak bisa, itu spesifik. Ya, hanya 13% dari orang-orang yang kuliah di Yale University. Ya, dan 3%-nya selain spesifik mereka tulis. Ya, jadi 84% mereka punya impian nggak jelas. Ya, spesifik 13%. Tapi 3% ini mereka menuliskan impian mereka. Setelah 10 tahun reuni akbar. Ya. Jadi nih guys, hari ini tanggal berapa nih? Hari ini tanggal berapa sih? 3 Oktober 2020. 3 Oktober 2030 nih. Kalau teman-teman nggak mempraktekkan slide setelah ini, kita akan ketemu lagi dan ini yang akan terjadi. Ini sudah diteliti, ya, di luar takdir Allah dan seterusnya, tapi statistik duniawinya mengatakan penelitian seperti ini. Ternyata 13% orang ini yang menulis, yang dia punya impian spesifik, dia punya kekayaan setelah 10 tahun ketemuan lagi, itu 2 kali lebih banyak. Berapa kali? 2 kali lebih banyak ketimbang orang yang 84%. Ini golongan yang 13% ini, itu punya kekayaan 2 kali, punya penghasilan, punya aset 2 kali lebih banyak dibanding yang 84%. Ya. Yang punya impian spesifik dan ditulis, which is hanya 3%, setelah 10 tahun, ya, sekarang tanggal berapa? 3 Oktober 2020, 3 Oktober 2020, entah presidennya siapa nanti gitu ya, 10 tahun dari sekarang kita akan ketemuan lagi nih, dengan materi yang sama, semoga tidak bosan dengan materi yang sama. Kita ngobrol, kita ketemuan, ternyata hasil penelitiannya, 3% orang ini punya kekayaan 10 kali lebih besar. Berapa kali? Lebih besar dari golongan yang mana? Yang 13, bukan. Dari golongan yang 84 plus 13 dikumpulin harta mereka, dikumpulin, ditumpuk-tumpuk, yang 3% punya kekayaan 10 kali lebih tinggi, lebih besar, lebih banyak ketimbang yang 97%. Hanya gara-gara mereka menuliskannya. Jadi mereka menuliskan strong why, noble, big why-nya mereka tulis, noble why-nya mereka tulis. Ya, so guys, sekarang saya beri waktu 5 menit. Tulis di handphone kek, di kertas kek, terserah. Tulis, ya. Gua nggak bicara goals spesifik, measurable, itu nanti ada Abah Angga tuh bahas lebih keren lagi itu smart goals. Gue sekarang bicara impian dulu. Bebaskan, lo pengen impian apa sih? Ya, strong why lo apa sih? Kenapa sih lo mau sukses di bisnis ini? Tulis. Ya. Tulis, lo pengen naik haji, lo pengen ke mana, Vatikan yang mungkin yang Kristen, Katolik gitu ya, lo pengen jalan-jalan ke luar negeri, tulis. Strong why lo apa? Yang bisa menggerakkan sekarang untuk edukasi. Ya, ingat, gue pengen, catat ya, Dr. Takwir, 3 Oktober 2030, kita akan reuni akbar. Ya, mudah-mudahan semua yang ada di sini minimal 6-1-3 semua, amin, ya rabbal alamin. Ya, amin ya, amin. Strong why tulis. Why? Boleh nggak Anda pengen iPhone 11 gitu kan, Samsung baru S20 gitu ya, tulis aja, nggak ada yang larang kan gitu. Bisa Anda beli dari Kanking Water atau ada orang yang ngasih rezeki kepada Anda, tiba-tiba ngasih hadiah ulang tahun gitu kan, ya siapa tahu 31 Januari nanti ya, kode. Terus noble why, Anda pengen bangun masjid ya, pengen bangun masjid satu makmur, atau ada yang saya pengen punya masjid 10, terserah, tulis aja dulu, kan gratis, tulis aja dulu ya. Ya, saya kasih waktu, tulis. Wah, di kolom komen ya, plus pengen haji plus keluarga, kalau haji biasa nunggu masih 22 tahun lagi, Mardi Utami, boleh nggak ya, 22 tahun lagi, ya Allah, COVID ini udah beranak pinak juga tuh si virus ya. Bangunan pesantren, lunas, amanah ya, hutang gitu ya, rumah yang baru lunas, nas amanah 250 juta, amin, punya rumah, punya kendaraan ya, rumah yang baru dibeli pengen ditingkatin, rumah keluarga, lunas, amanah, hutang 20 juta ya, alhamdulillah. Tulis. Nah, strong way biasanya hutang. Dulu saya juga strong way saya 2 miliar. Bodoh amat orang lain gitu kan, saya nggak mikirin keluarga dulu waktu itu, self-centered. Gimana caranya gue bisa lunas hutang kan begitu.
Ego nggak ego, tapi itu yang akhirnya menggerakkan gue. Sambil jalan gue ketemu impiannya berkembang, big noble way. Tapi saat itu utang gue 2 miliar men. Boro-boro gue mikirin gue nyelamatin keluarga gue dan seterusnya, nyelamatin diri dulu kan begitu. Ya, itu strong way buat gue dulu. Strong way gue itu 2 miliar. Ya. Buat Anda mungkin tadi kan pengen ngobrol keluarga, ada yang punya amanah 60 juta ya, mungkin 60 juta. Nah, ini cakep nih, Desi Anna, lunas utang bebas riba, umroh haji ortu, anak-anak pendidikan terbaik, bermanfaat buat keluarga, lunas rumah cicilan, renov rumah. Nah, nanti di sesi berikutnya kita akan spesifikkan ini, spesifik, measurable, achievable, ya, reasonable, realistic, and then ada time bound, ada timetable. Di rumah tahfiz di Palembang, masya Allah, ya, dan seterusnya, amanah ya, pangkep, izin sholat di pangkep, udah waktu sholat di pangkep selesai ya. Oke. Lanjut ya, sudah ya, tulis. Nah teman-teman, kalau Anda sudah tulis, berikutnya adalah Anda bikin dream booknya atau dream boardnya. Kalau saya atau sekarang Anda bisa pakai di handphone gitu ya, di digital, sebenarnya terserah. Kalau saya di kesempatan kali ini saya ingin menginstall dream board. Saya juga punya, cuma karena saya lagi ngontrak dan mau pindahan lagi ya, lagi ribet lah ya, mau pindah ke rumah dream house gitu. Karena seringkali dream book Anda tidak buka gitu. Tapi kalau dream board, Anda keluar kamar atau pasang di kamar, Anda akan lihat setiap hari. Pikiran Anda akan terset up. Nah ini penting. The power of mind. Karena melihat Anda pengen mobil apa, ingin keluarga seperti apa, pengen rumah seperti apa. Ini contoh aja saya googling tadi malam ya, dream board. Nah, Anda bikin seperti ini. Beli murah papan yang buat pasang atau pakai paku payung gitu kan. Udah papan tempel. Ya, istri Anda pengen gambar apa? Tadi kan Anda sudah nulis nih, strong way-nya apa, noble big way-nya apa, noble way-nya apa. Nah, coba gambarin. Ya, dan saya dari dulu sudah punya. Ya, dan masya Allah tabarakallah dengan izin Allah biiznillah rata-rata terwujud sih, rata-rata terwujud. Ya, yang belum terwujud punya maskapai penerbangan, punya stasiun televisi sendiri, terus sudah punya YouTube ya. Maskapai penerbangannya masya Allah. Udah dream aja dulu itu kan apa namanya big dreams kan, nggak ada yang ngetawain gila lo dik, bodoh amat ya kan, bodoh ya. Anda jangan dengarkan orang-orang ngetawain Anda, ini kan impian Anda. Oke, seperti itu. Oke, nah PR-nya ya, PR mulai bikin dream board ya, supaya apa, supaya Anda bisa lihat setiap hari ya. Nanti kalau sudah ya, sekarang kan punya grup masing-masing ya, ada grup Kopassus lah, grupnya masing-masing, sharing nih dream board Anda ya, saling memotivasi dan menginspirasi. Oh ya ini bagus ya gambarnya, gunting dan seterusnya, atau di print ya, ini menarik teman-teman. Dan saya punya ini, rata-rata orang yang sukses ini punya dream board, dream book ya, vision board atau namanya apa itulah namanya, intinya pikiran Anda terkoneksi terus dengan gambar tersebut. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bicara sikap. Teman-teman, catat, dan ini sangat penting. Jadi Anda punya impian yang besar tapi tidak punya sikap, nggak ada gunanya juga. Karena ini menentukan 95% keberhasilan teman-teman di bisnis ini. Jadi ada 7 sikap utama yang pengen saya sharingkan kepada teman-teman di sesi Mom Motionless Meeting pagi hari ini. Suara saya masih oke ya? Oke, yang pertama, 1 dari 7 itu adalah sikap terhadap orang lain. Sikap terhadap apa? Sikap terhadap orang lain ya, catat. Dan apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah respect ya, respect yang pertama. Anda harus menghargai orang lain sebagaimana Anda mau dihargai. We have to respect model orang lain. Dan kalau kita bicara sekarang, siapa aja sih orang lain dalam bisnis ini? Bicara kontes bisnis, siap upline, cross line, downline, betul nggak? Itu kan orang lain, ya. Kita bicara fokus ke bisnis nggak ya? Kita nggak bicara orang tua dulu, nggak bicara anak, istri, suami gitu ya. Kita bicara bisnis dulu. Ada upline, cross line, ada bicara downline. You have to respect them. Anda harus menghargai mereka, Anda harus menghormati mereka. Salah satunya apa? Contoh begini, kalau Anda mau respect your upline, kalau saya nih, serah Anda mau ngikutin atau tidak, saya respect sama upline saya. Dan bagaimana cara saya menunjukkan respect saya? Bagaimana cara saya menunjukkan rasa terima kasih saya sama upline saya? Adalah dengan saya berprestasi.
Titik. Udah itu aja. Itu cara saya menunjukkan respect saya kepada upline saya. Makanya saya bilang ke upline saya, Pak Teddy, walaupun lo besar, lo akan besar dari gue. Alhamdulillah dengan izin Allah besar gitu. Ya, nah alhamdulillah ya Allah, akhirnya saya bisa bahkan mendapatkan respect dari orang lain karena saya respect pada orang lain lah gitu. Jadi kalau Anda ingin dihormati, Anda harus menghormati orang lain terlebih dahulu. Cross line, yuk. Bagaimana cara respect dengan mereka? Kita bisnis, no cross line. Ya, lu jangan jelek-jelekin yang lain. Lu jangan coba narik-narik mereka. Ya, banyak yang suka gatel tuh. Ya, respect. Downline, respect. Kalau dia nggak mau aktif ya sudah, nggak bisa dipaksa. Respect pada mereka. Ya, jangan dijelin dengan pikiran-pikiran bahwa ini bisnis yang paling tepat buat dia, paling baik sedunia. Kadang ketika state-nya belum sama, dia malah muak sama Anda. Kenapa? Karena you tidak respect sama mereka. Model dunianya belum sama, belum pernah ikut mom dia. Paham ya? Yang kedua, no expect. Jadi pertama adalah respect, yes respect. Yang kedua, no expect. Kalau lu expect sama gue, lu akan kecewa. Wah, Dr. Andika kan KT1, bisa dong beliin mesin. Dr. Andika kan bisa dong kasih reward, bisa dong. You will fail, you will disappointed guys. Lu ke sponsor, lu expect, lu akan kecewa. Lu expect ke crossline lu bisa memotivasi lu akan kecewa. Lu expect ke downline lu untuk bisa mengangkat lu menjadi 6, 2, 3, lu akan kecewa. Because crossline, downlines are humans. And humans adalah center of disappointment. Manusia itu adalah center pusat dari kekecewaan. Paham ya? Seperti itu. Ya, kita hanya boleh expect sama God gitu kan. Nah, itu. Jadi, kalau upline kita bantu, alhamdulillah itu bonus. Kalau downline kita jalan, alhamdulillah itu rezeki dari Allah gitu. Kalau nggak jalan, ya memang lu nggak bisa expect mereka. Pindah jaringan, pindah MLM, kan sama aja kalau dia meninggal dunia, sama aja dia pindah MLM kan, santai aja gitu. Nah, ketika Anda sudah punya sikap dari orang lain ini no expectation, itu tidak akan baper, jangan di sini. Karena yang menghentikan Anda di bisnis adalah baper. Kebanyakan orang konsul sama gue itu baper ya, baper sama upline-nya, baper sama gue, baper sama crossline-nya, baper sama downline-nya. Kenapa? Expect-nya too much, berlebihan. Dan ketika you punya sikapnya no expect, you akan muncul appreciation, you akan muncul apresiasi. Akhirnya apa yang kita berikan, apa yang crossline kita support buat kita, apa yang downline kita berikan, Anda akan mengapresiasi Anda. Dan otomatis ketika you appreciate mereka akan mengapresiate. Akhirnya jadilah sebuah hubungan yang baik. Ya, jadi kan gini, kan lu nggak tahu masalah mereka apa. Mungkin lu nggak tahu dia kok ngilang, ternyata dia lagi COVID positif, lagi isolasi mandiri gitu misalnya. Tapi lu expect, wah nih upline gue nggak aktif nih, downline gue nggak aktif nih, padahal dia lagi punya amanah lain dan seterusnya, and then you akan disappointing. So appreciate, itu sikap terhadap crossline, upline, downline, apalagi terhadap prospek. Ya, apresiasi mereka sudah hadir ke apalagi misalnya home meeting gitu ya, ketemu di cafe edukasi, yakin apresiasi. Dan cerita dia lebih dahulu, banyak yang dengar. Bukti Anda respect, bukti Anda appreciate mereka. Jangan Anda cerita tentang diri Anda terus. Nah, itu banyak saya lihat leader-leader yang masih seperti itu. Ya, di Sungai Amazon, bukan di KT. Ya, itu Amazon, ini Amazing, beda. Yang keempat, edukasi. Sikap dan tugas kita adalah mengedukasi mereka, teman-teman. Artinya apa? Tugas kita hanya memberikan informasi, potensi, peluang yang bisa mereka dapatkan. You cannot change them. You nggak bisa merubah mereka. Urusan hati, urusan hidayah itu urusan sama pencipta, gitu. Ya. Jadi kalau kita bicara, ini, even sekelas seorang Dr. Andika katakan, wah enak nih kalau ketemu Dr. Andika bisa di closing, nggak bisa. Gitu. Saya nggak bisa merubah orang. Gitu. Tugas kita adalah mengedukasi. Dia mau hayu, enggak ya sudah. Ya. Kalau semua orang yang ketemu saya closing ya, saya udah kaya raya minta ampun gitu. Nanti kan banyak juga menolak saya gitu. Ya, jadi tugas kita apa teman-teman? Tugas kita adalah mengedukasi. Tugas kita apa? Mengedukasi. Gini, tugas Anda adalah membuat sebuah lingkungan yang kondusif. Membuat sebuah apa? Lingkungan yang kondusif untuk mereka berubah. Ajak mereka ke pertemuan, offline ataupun online, ke mom, ke kaget malam hari ini.
Ya, itu adalah mengajak mereka ke sebuah lingkungan yang kondusif. Itulah bentuk edukasi. Tangan di atas. Jangan minta-minta. Itu sikap terhadap orang lain. Yang pertama apa? Respect. Yang kedua no expect. 3 apresiasi. Yang keempat edukasi. Sikap terhadap orang lain. Yang kedua, dari 7 ya, sikap terhadap produk. Nah, ini juga saya minta Anda catat. Ya, karena ternyata banyak miss. Ya, saya mengingat diri saya sendiri dan saya melihat fenomena di lapangan. Kenapa banyak yang bisnisnya nggak besar gara-gara sikap terhadap produknya salah. Yang pertama, diminum. Oh, yuk sekarang ya yang lagi nggak puasa mungkin coba minum dulu. Banyak orang yang sudah punya mesin kangen water nggak diminum airnya, dipajang doang. Sorry. Banyak orang yang nggak minum banyak, kalaupun minum sekedar minum, nggak mencapai level standar minimal untuk mereka bisa punya kesehatan yang baik dengan kangen water. Gitu. Jadi please guys, minum. Yang kedua, fokus pada manfaat. Fokus pada manfaat. Orang sukses, orang berhasil, orang positif, orang yang amazing, mereka adalah orang-orang yang fokus pada manfaat. Ya, apa sih manfaat? Maksudnya gini, kadang kan suka ada ketombe misalnya, suka ada mineral-mineral yang akhirnya wah, itu hanya akan menjatuhkan Anda sebagai seorang entrepreneur. Fokus pada manfaat, fokus pada men-sharingkan manfaatnya, fokus pada mengedukasi demikian rupa sehingga manfaat ini bisa tersebar luas. Yang ketiga, jangan menjelekkan produk lain, teman-teman. Penting. Ya, bahkan saya langsung belajar dari Mr. Oshiro. Dia tuh begini. Jangan pernah Anda menjelekkan air keran. Bukan kompetitor loh, air keran. Jangan dijelekkan, dia bilang. Karena banyak orang yang edukasinya, oh lu jangan minum air keran lo, itu berbahaya, begini-begini, lu pakai kangen water lah. Kan mesin kangen water ada air keran juga. Ngerti ya maksud gue? So, kita fokus kepada, pas saya jelasin begitu, oh iya, bener juga nih Mr. Oshiro, ya kalau dia belum nggak bisa bikinin aja gitu. Oh iya bener ya. So, what I'm trying to say is, fokus kepada produk kita teman-teman. Fokus kepada manfaatnya. Jangan terpancing untuk menjelekkan produk orang lain. Sekarang banyak kan produk air alkali lah, yang aku juga air hidrogen lah ini, tapi dia nggak fresh from the machine, whatever it is. Nah, kita fokus kepada kebaikan kita. Seorang penjual Lamborghini nggak pernah tuh jelek-jelekin Avanza, nggak level gitu. Nggak level, kita ini jualnya Rolls Royce, kita ini jualnya Lamborghini, kita ini jualnya Ferrari gitu. Nggak level kita jelek-jelekin yang lain lah, kita udah the best gitu. Ngerti maksud saya? Kalau orang jelek-jelekin kita, itu mah biasa, tanda bahwa kita sedang di atas. Emang nggak ada yang jelek-jelekin Dr. Andika? Banyak. Ya. Jangan join sama Dr. Andika, entar dipaksa bikin masjid, ada aja begitu. Kok maksa gitu, kan terserah mau, hayu enggak terserah, banyak macam-macam. Ya, enggak diurusin, nah gitulah bahasa-bahasa mereka. Jangan terpancing untuk menjelekkan yang lain. Ya, soal diminum, fokus pada manfaat, jangan menjelekkan. Dan yang keempat ini juga amat sangat penting. Please berusaha sekuat tenaga, jadilah etalase hidup. Karena produk sejatinya adalah diri Anda. Ya. Itulah kenapa di poin pertama Anda harus minum. Nah, sikap terhadap produk ini akan sangat menentukan teman-teman. Kalau Anda nggak minum, Anda nggak fokus pada manfaat, Anda nggak menjaga interaksi hidup, Anda tidak akan menjadi sebuah testimoni berjalan gitu. Dan Anda tidak akan memiliki banyak testimoni di grup Anda kalau Anda nggak melakukan 4 hal ini. Ya, itu sikap terhadap produk. Dan ketika Anda melakukan hal ini, teman-teman, tanpa sadar Anda akan memiliki sebuah keyakinan. Memiliki apa? Keyakinan dan kebanggaan. Dan kalau teman-teman sudah yakin dan bangga terhadap dengan kangen waternya, apa ya? Ya kemana-mana ngomong kangen water gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, sikap terhadap bisnis. Ini amat sangat penting teman-teman. Amat sangat penting. Ketiga apa? Sikap terhadap bisnis. Ya. Nih kita lihat apa saja. Yang pertama, pahami. So Anda harus belajar. Anda harus pahami 8 point system ya, platform ASIS, Anda harus pahami. Ya, potensinya berapa sih, ngobrol ya sama upline aktif Anda sama leader Anda. 8 point system gimana? Anda harus paham teman-teman. Ya, karena kemalasan itu berawal dari ketidakpahaman. Keengganan kita untuk bergerak karena lahir dari kebodohan kita. Keengganan kita untuk melakukan sesuatu karena kita nggak paham apa yang kita dapatkan. Gitu.
Kenapa sih lo nggak tahajud buat yang muslim? Kenapa sih lo nggak sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh? Karena lo nggak paham itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Katakan begitu. Lo nggak tahu surga itu kayak apa. Lo nggak tahu 100 juta sebelum itu kayak apa. Lo nggak tahu si satu itu kayak apa. Nah makanya PR pahami. Oh bisnis ini gede. Yang kedua, setelah teman-teman paham, lo harus yakin. Oh sekarang udah banyak bukti. Beda kalau belum ada 623 gitu. Beda kalau lo nggak kenal dokter Wikan yang pernah terbesar di transfer 2 miliar misalnya. Lo beda kalau nggak kenal dokter Opik, bukan dokter ya. Ya begitu. Ya lo harus yakin karena buktinya udah banyak. Ya. Nah jadi yang kedua apa? Yakini. Kalau you nggak yakin sama bisnis ini teman-teman, susah orang yakin sama lo gitu. Ya. Dari dulu sebelum gue punya penghasilan besar, ya kalau Anda dengar cerita dokter Wikan, saya edukasi lah, atau bukan dokter Wikan, dokter Wikan saya sudah mulai 4A kalau nggak salah. Ketika saya awal-awal lah 1A, 2A saya gitu, woi itu keyakinan saya nggak worry guys. Ngomongnya tuh belum hafal 8 point system gimana, tapi saya pede, saya yakin nih, saya paham saya mungkin belum mengerti tapi gini, saya mungkin belum hafal 8 point system, tapi saya paham ini besar gitu, makanya saya yakin gitu. Keyakinan saya itu menghipnotis sekali. Kenapa? Yakin. Yang ketiga, hidupi. Maksudnya apa? Ya tadi, ya Anda harus merasakan jalankan bisnis ini. Anda harus merasakan jatuh bangunnya. Anda harus bisa cerita suatu hari nanti success story Anda seperti apa. Closing Anda pertama itu seperti apa perjuangannya. Perjuangan jangan bisnis di era pandemik seperti apa hidupi. Ketika Anda punya penghasilan pun Anda bisa bercerita karena Anda hidup dengan bisnis ini. Karena kalau Anda tidak menghidupinya, tadi kan Anda nggak walk the talk, nggak talk the walk gitu. Saya bahas di awal ya. Tadi bahas di awal itu nggak sih? Kajian tadi pagi. Nah, kalau Anda nggak melakukan apa yang Anda katakan Anda melakukan, nggak melakukan apa yang Anda katakan, Anda tidak menghidupi bisnis ini. Dan energinya nggak kerasa teman-teman. Jadi kalau saya bilang ini, orang itu join karena Andanya, bukan karena bisnisnya atau bukan karena produknya gitu. Ya ini bahasa yang apa ya, saya ingin memotivasi Anda, menginstall Anda bahwa you have to live this business. You harus benar-benar hidup dari bisnis ini, yes karena ini menghasilkan duit, tapi benar menghidupi bisnis ini. Ya. Yang keempat, bersamai bisnis ini. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Maksudnya gimana bersamai bisnis ini? Jaga. Kalau Anda bersama Anda gini, kalau Anda hidup bersama istri Anda jaga istri Anda dong. Anda hidup bersama suami Anda, sama istri Anda, sama anak Anda, sama keluarga Anda bersama mereka, Anda menjaga mereka. Ini penting. Ya. Bersama mereka itu maksudnya gini. Beberapa waktu terakhir ini saya bolak-balik ke kantor polisi gitu. Ngurus karena ada yang jualan air gitu, saya dipanggil bolak-balik. Ya ngurus jualan air terus nggak ngurus izin jadi perkarakan. Kenapa? Karena dia tidak membersamai bisnis ini, mencari keuntungan semata. Diurus dong izinnya. Kalau sampai Najib bubar hanya karena 1-2 orang, akhirnya semua orang rugi gitu. Nah ini konsep kita harus membersamai bisnis ini teman-teman. Ini periuk kita bersama, bagi tugas. Ya, saya misalnya urusan lobbying pada manajemen ini itu Anda bagian ke bawah ini kan bagi-bagi tugas ya semua. Ya, nah itulah konsep membersamai bisnis ini. Ini penting. Mungkin Anda belum hidup dari bisnis ini, ya, tapi Anda punya sense of belonging untuk membersamai bisnis ini. Ini penting. Dan yang kelima adalah etika bisnis. Ya, ini dibahas lebih panjang detail tentang good team player. Yang pertama apa? Anda kalau mau masuk dari bisnis ini, etika bisnisnya adalah harus edifikasi. Edifikasi produknya, edifikasi bisnisnya, edifikasi upline Anda, edifikasi pertemuan. Apa sih edifikasi itu? Mempromosikan. Ya ini penting. Promotor lebih baik daripada edukator. Lama-lama Anda jadi good edukator karena Anda sering menjadi seorang promotor. Karena yang dipromosikan itu aja lama hafal juga gitu kan. Ya. Yang kedua Anda harus konsultasi. Ya via WhatsApp lah gitu ya. Via WhatsApp ke upline aktif Anda ini gimana kalau Anda sekarang jauh belum bisa ketemuan itu bisa Zoom meeting. Simple lah sebenarnya. Ya nggak usah dibuat ribet gitu. Ya dan enaknya kita sudah ada sistemnya kan. Apa sih harus ngapain? Kejar 4A. Oh ya kejar 4A. Itu kan begitu udah sistem. Sehingga kalau ada upline yang nggak aktif pun ya kita bisa tinggal mengarahkan ini loh jalur yang harus dilakukannya gitu. 4A, 6A2, 6A23. Itu kan bagian dari sistem untuk mengotomatisasi bisnis ini. Ya, tetap butuh konsultasi. Yang ketiga adalah etika bisnis.
Apa maksudnya? No cross lining kalau bahasa MLM-nya gitu, etika bisnis. Ya, jangan nanya kok lo enak sih upline lo bantuin lo, nah, rumput tetangga ini biasa gitu kan, rumput tetangga lebih hijau gitu. Gue kayaknya nggak pernah dibantuin deh gitu. Pindah pas di sana upline-nya kena covid meninggal gitu kan misalnya, akhirnya udah pindah udah keluar duit lagi juga nggak dibantuin lagi, atau dia lagi semangat tai ayam doang lagi baru join juga upline lagi semangat juga, punya masalah keluarga jadi nggak bantuin dia juga, akhirnya berantakan. Nah, itu banyak karena rumput rumah tangga gitu kan. Itu istri gue tukang marah, kayaknya tetangga gue kagak pernah marah tuh istrinya cantik lagi, akhirnya kita selingkuh. Itu kan terjadi. Kenapa? Etika berkeluarganya nggak ada, etika bisnisnya nggak dijaga ya. Dan ini penting teman-teman, etika bisnis ya untuk membersamai bisnis ini. Oke, sip. Singkat dari bisnis ini pahami, yakini, hidupi, bersamai etika bisnis harus dijunjung tinggi. Sip, Marco sip. Mantap. Yang berikutnya adalah sikap terhadap KAT ASIS. Ini amat sangat penting. Dan saya bikin poin tersendiri karena gini, banyak orang di luaran sana yang tidak merasakan nikmatnya ada di KAT ASIS, padahal banyak orang yang join, banyak orang yang bertumbuh gara-gara KAT ASIS ini. Ya. Karena Kangeng Water adalah Kangeng Water, dia tidak bisa bergerak dengan sendirinya kan begitu. Ya, tidak bisa jualan dengan sendirinya tanda kutip gitu. Ya. Nah, so yang pertama apa? Syukur yang ada di KAT ASIS. Menurut saya ini sebuah kebersyukuran. Ya. Kenapa? Ya karena dengan segala karakternya, dengan segala kelebihan dan kekurangan juga KAT ASIS, kita harus syukur. Kita ada di sebuah keluarga besar yang tidak hanya mikirin dunia, misalnya juga mikirin akhirat. Ya, juga kita ada di sebuah komunitas yang mikirin etalase hidup, misalnya olahraganya kita praktekin dan seterusnya. Nah, itu harus disyukuri. Yang kedua, kita optimasi. Maksudnya apa? Yuk, Anda bisa gini. Kalau John F. Kennedy bilang kan, lu jangan nanya negara udah berbuat apa ke lu udah berbuat apa buat negara lu kan gitu. Ya. Nah sama, optimasi itu begitu. Ya, apa yang bisa dilakukan buat, nggak usah ngomong KAT secara pusat ya. Anda tinggal di Demak, Anda tinggal di Palembang. Ya buat KAT Palembang gitu ya. Apa yang bisa dilakukan? Yuk, supaya ini sama-sama sukses. Sesama crossline ya dalam konteks KAT-an ini kan juga saling suportif dalam bentuk kaget gitu ya. Itu mau optimasi apa yang bisa kita lakukan nih? Sehingga kalau itu besar, KAT Palembang besar, akhirnya orang yang di Makassar bisa kirim prospek ke kaget di Palembang begitu kan. Sebaliknya yang di Palembang ketika akhirnya ini yang di Makassar optimasi KAT-nya di sana baik, Anda punya prospek di punya prospek di Makassar, Anda bisa kirim ke Makassar kan gitu. Akhirnya semua saling dukung, semua saling support dalam mencintai etika bisnis yang baik. Pentingnya etika bisnis. Once Anda melanggar etika bisnis, it's a matter of time, bom waktu, Anda akan hancur bisnisnya. Cuma tunggu waktu aja. Ya. Yang ketiga, edifikasi KAT ASIS. Kenapa? Biar nggak capek. Lu capek kalau kerja sendirian. Mungkin Anda hebat, jual 100 unit bisa, edukasi sendirian. Tapi kalau lu nggak pakai kerja cerdas, nggak pakai sistem, ngos-ngosan. Ya, ngos-ngosan, hipoksia kurang oksigen meninggal. Kenapa? Gara-gara Anda kerja keras, gak kerja cerdas, makanya edifikasi KAT ASIS. Contohnya apa? Mom setiap pekan kaget ya lakukan malam ini edifikasi. Yang keempat, hidupi. Ini poin penting guys. Saya selaku orang tua teman-teman lah di KAT katakan gitu. Wah banget gue. Maksudnya begini. KAT itu bukan sekedar komunitas. KAT itu bukan sekedar ASIS, itu bukan sekedar supporting system. Tapi KAT itu mulai hidup teman. Ini yang nggak mudah buat saya, buat para leader-leader gitu ya, untuk kita bisa menunjukkan sebagai etalasenya, bukan hanya etalase produk, tapi etalase peradaban, etalase kehidupan. And that's not the easy part of you someday becoming a leader gitu. Kenapa? Karena yang gue yakini begini teman-teman, ini penting buat teman-teman ya. Kalaupun lo nggak di KAT lagi suatu hari nanti, entah apapun itu ceritanya, ya, lo tiba-tiba harus pergi lo pindah ke Australia, gitu ya, terus lo nggak bisa karena tuntutan kerjaan lo nggak bisa jalan habis Kangeng Water, walau halam bisawab. Tapi ada nilai-nilai KAT, ada nilai-nilai hidup yang lo belajar yang terinstall di KAT, yang itu akan menjadikan lo orang yang amazing di Australia nanti. So, dan gue sudah lihat alhamdulillah dengan izin Allah orang-orang jebolan KAT gitu ya, kan ada tuh yang akhirnya oke deh dia fokus kerja, akhirnya dia perform di kerjaannya karena mereka menghidupi nilai-nilai yang diajarkan di KAT.
nilai-nilai spiritualnya, nilai-nilai harmonisasinya, relationship-nya, nilai-nilai manajemen keuangannya. Hidupi KAT-Assist. Jadi lu nyelam di KAT jangan cuma sekedar nyari 100 jutanya, sayang gitu. Hidupi. Karena suatu hari nanti lu nggak sadar, lu akan punya kehidupan yang luar biasa karena ada nilai-nilai ke-KAT-an yang lu bisa hidupkan di tempat lain. It's amazing guys. Dan itu yang mahal. Kalau lu nyari 100 juta sebulan mungkin, walaupun nggak gampang, itu luar sana ada aja peluangnya. Tapi nilai-nilai kebersamaan, tetangga yang baik nih sama komunitas kita. Coba deh teman-teman yang sudah merasakan ke-amazingan ada di KAT terus di kolom komentar. Kenapa sih Anda senang berada di KAT gitu ya? Itu sesuatu yang harus Anda syukuri. Ya, dengan segala dan kekurangan tentunya ya, nggak ada yang sempurna. Tapi ini penting teman-teman agar Anda benar-benar menjadi etalase hidup sebagai pemenang sejati. Ya, yang berikutnya sikap terhadap kegagalan. Oke, saya percepat ya. Nah, ini penting. Yang pertama antisipasi. Maksud saya begini, lu udah tahu lu akan gagal, dah simple. Lu nggak kaget kalau ternyata lu ditolak orang. Lu nggak kaget kalau ternyata lu bangkrut gitu. Ya. Nggak kaget lo kalau ternyata lu ditolak orang atau upline lo nggak jalan, downline lo nggak jalan, cuma kegagalan kecil. Tapi lo harus antisipasi. Artinya apa? Tadi respect, no expectation, apresiasi, bangun hubungan, bangun rapport, itu teknis-teknisnya. Tapi artinya in your mind you have to anticipate bahwa lo akan temui kegagalan kok. Bahkan yang kedua, jadikan kegagalan itu sahabat. Kenapa? Itu udah nggak ada kesuksesan tanpa kegagalan gitu. Dan menariknya ketika lu sudah mensahabati kegagalan tersebut, lu nggak akan pernah merasa gagal. Karena it's like lu nggak pernah capek akhirnya, karena lu kebayang kalau lu jalan sama sahabat lu happy kan. Mungkin lu jatuh, mungkin lu mogok, mobilnya dorong, itu jadi cerita lucu gitu. Betul ya? Wah seru-seruan gitu naik film Mbak Tejo, Bu Tejo itu kan di truk itu ngegosip, ngejenguk. Ya panas-panasan sama ibu-ibu happy gitu karena bareng-bareng sahabat dan terusnya, gambarnya begitu. So kegagalan is our best friend sebenarnya. Now, once you becoming a best friend, you tidak akan melihat itu sebagai kegagalan. Itu menariknya. And it's in your mind guys. Yang ketiga sabar. Ya, karena semua pasti berlalu. Semua pasti berakhir. Ya, kecuali lo nggak action, kecuali lo nggak sabar. Ya, kegagalan itu pasti akan ada endingnya. Nggak mungkin nggak ada ending. Ya, kenapa? Karena Tuhan sayang sama kita. Ya. Yang keempat, sikap kegagalan apa? Bangkit. Ya, diuji bangkit. Itu memang PR gitu ya. Itu memang PR kita. Ya, jadi kalau Anda ketemu kegagalan, bangkit. Bukan seberapa banyak Anda dipukul sama si petinju lawan kita gitu, tapi seberapa banyak Anda bisa bangkit, mukul balik gitu. Ya, jadi itu adalah sikap terhadap kegagalan. Jadi pahami ya teman-teman ya, antisipasi. Jadi santai aja kalau ketemu kegagalan, udah tahu kok gue bakal gagal. Dan di sini anaknya sudah tahu paling apa sih ditolak, ya kan, di PHP-in gitu kan, apalagi sih mesin rusak gitu kan, apa ya, itu udah predictable lah sebenarnya. Sudah bisa diantisipasi. Dan yang paling penting jadikan sahabat sih sebenarnya menurut gue. Dan begitu lo akan bangkit bareng sahabat lu. Nah ini sebuah mindset. Ya, kita naik gunung capek gitu kan. Waktu itu takwir, rokikan, kita naik gunung Semeru gitu, capek, tapi karena kita bareng-bareng sahabat ya, ketakutan, menggigil dingin, kita happy gitu. Terjun payung ya, awalnya sih ngapain sih nih gue terjun payung nih, disuruh dokter Andika nih, bego iya, pas udah mendarat pengen lagi gitu, betul kan? Nah, kenapa? Karena kita jalan bareng sahabat. Sama kegagalan itu bareng sahabat ya. Sip, lanjut. Yang berikutnya adalah sikap perubahan. Ini penting teman-teman. Kenapa saya masukin sebuah ke dalam materi? Karena gini, dunia ini makin gak jelas. Dunia ini makin fragile. Dunia ini makin ups and down. Dunia ini semakin banyak perubahan yang terjadi every single moment gitu. Ya, tiba-tiba Donald Trump lah COVID positif sama istrinya. Nah, jadi bahas itu. Ya, pokoknya macam-macam lah gitu. Nah, saya pengen teman-teman punya sikap yang baik terhadap perubahan. Karena kalau enggak, you will lose. You akan punah guys. Yang pertama, syukuri. Kenapa? Karena Anda masih merasakan perubahan tersebut. Karena satu-satunya tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Yang kedua, enjoy, nikmati. Enjoy. Ya. Ketiga, paksa diri. Maksud saya apa? Contoh misalnya gini, sekarang udah zamannya internet, zamannya digital marketing, zamannya pertemuan online. Paksa diri Anda untuk belajar bagaimana cara bikin home sharing online. Paksa diri untuk Anda belajar digital marketing. Paksa diri ngomong di depan mic, di depan kamera.
Ini harus belajar juga, paksa diri Anda. Karena yang namanya berubah itu awalnya pasti nggak enak. Dan kalau Anda mau berubah, Anda mau six pack, paksa diri Anda untuk olahraga. Kan gitu. Anda mau habis 30 juz, paksa diri Anda, ziyadah murojaah gitu. Paksa. Awalnya Anda harus paksa diri Anda sampai akhirnya Anda enjoy. Ya, dan yang keempat, optimasikan perubahan itu sendiri. Ya, nah, KAT ini Masya Allah, Dr. Wikan, Dr. Takwir, para psikiater buff ya, Abah, Opik sama Mas Roni itu tiap hari kita hampir tiap hari ada meeting, Zoom meeting sampai malam menyiapkan materi. Masya Allah. Kenapa? Mereka ingin menginginkan optimasi perubahan yang sedang terjadi untuk supaya teman-teman bisa manfaatkan. Ya, kita doakan para psikiater buff ini diberikan kesehatan. Tapi poinnya adalah ini optimasi perubahan. Karena kalau enggak kita akan ketinggalan. Karena ingat kita punya banyak kompetitor. Ya, orang-orang yang menjalankan bisnis ini di luar sana, mereka mengoptimasi perubahan ini, mereka mengoptimasi digital marketing, mereka mengoptimasi zaman yang memang sudah berubah, dan kita masih mau mendeklarasikan gue kan gaptek, gue kan nggak ngerti kan. Akhirnya kita nggak akan bisa ikut dalam perubahan yang baik tersebut. Ya, itu sikap terhadap perubahan. Yang terakhir teman-teman, sikap terhadap diri kita sendiri. Ini the most important thing. Ini amat sangat penting. Ya, apa aja sih? Syukuri. Ya, lu pendek gitu kan. Gue maksudnya gue dapet iklan terus di Facebook nih peninggi badan gitu kan. Ya, udah pakai nggak tinggi-tinggi gitu. Syukuri. Ya, syukuri. Anda hari ini hadir di dunia menjadi apa? Tadi freelance tuh jual susu kedelai, mungkin awalnya Anda karyawan, ada ibu rumah tangga, Anda masih menjomblo mungkin sekarang, apapun itu syukuri. Ya, karena ketika you syukur, lu akan menerima diri lu apa adanya. Dan penerimaan diri ini adalah gerbang utama untuk lu bisa menjadi diri lu siapa sebenarnya. Dan ketika you menjadi diri siapa lu sebenarnya, lu akan menjadi diri hebat lu siapa nantinya gitu. Jadi pahami ya. Tapi kalau lu nggak mensyukur diri lu siapa, lu akan menjadi diri lu siapa. Karena lu akan membandingkan dengan orang lain terus. Enaknya jadi dokter Andika, enaknya jadi dokter Wikan, enaknya jadi cantik, jelek, lo ini dia kan enak punya mobil, gua kan jelek, gua kan nggak cantik, ini dia bisa ngomong, dia itu akhirnya kita membedakan dengan orang lain terus. Kenapa? Nggak syukur. Ketika kita nggak pernah puas dengan diri kita, nggak pernah menerima diri kita nggak akan melihat ke dalam diri kita. Kita ini punya kekuatan apa? Ya. Yang kedua, percaya diri. Setelah kita melihat diri kita, you have to trust, you have to believe in yourself. Kalau you gak percaya sama diri teman-teman, jangan harap teman-teman yang lain prospek percaya sama diri Anda. Udah pede, yakin ini bisnis bagus, produknya bagus, halal. Ya lanjut. Ya, kalau ada suara-suara negatif ya karena mereka belum paham saja. Yang ketiga, yakin. Penting lo yakin sama diri lo, men. Hanya orang yang nggak beriman, hanya orang yang nggak punya Tuhan, orang yang nggak yakin sama diri Anda. Ya, ketika Anda mengecilkan diri Anda, kan mengecilkan Tuhan kan begitu. Simple itu. So if you believe in God, lu harus yakin sama lu bisa jadi sesuatu. Siapa yang yakin jadi sesuatu berikutnya? Kasih kolom komentar. Saya yakin jadi sesuatu karena saya punya Sang Maha Besar di belakang saya. Tulis. Yakin dong. Iyalah. Kan saya juga makannya, minumnya kopi, minumnya kageng water sama, makannya nasi gorengan, bala-bala gitu, sama. Ya. Yang keempat, hargai diri Anda sendiri. Kebanyakan dari kita sering mencoba untuk menghargai orang lain, tapi kita lupa menghargai diri kita sendiri. Ya, kasih hadiah diri. Nggak harus mahal, coba hargai. Selebrasi kecil-kecilan ya, kita nonton sama istri misalnya, apapun itulah, bahagiakan diri Anda sendiri. Itulah kenapa tadi, kenapa sih? Karena kita makhluk egois gitu. Makanya tadi strong way is very very self-centered gitu, activities. Ya, so hargai diri Anda sebelum Anda menghargai orang lain. Karena once you nggak menghargai diri Anda, bayang nggak? Anda tidak akan berpakaian rapi, Anda tidak akan pakai parfum, Anda tidak akan menjaga diri Anda rapi. Kenapa? Anda tidak menghargai diri Anda. Dan ketika Anda bau ketek, bau mulut, ya bulu hidung Anda gondrong bisa dikepang gitu, karena Anda tidak menghargai diri Anda, terus orang takut kan, sangka Anda jurik gitu, setan kabur, jin. Ya, yang kelima adalah menolak. Ini sikap yang saya lihat dari para 613 above, Quick, ya ada Pak Topik, ada Dr. Takwir, Universitas 613 segera Dr. Takwir, ada Abah, ada Mas Roni. Ya, mereka ini orang-orang yang menolak kalah, teman-teman. Ya, perang itu kan kadang kalah, kadang menang.
tapi mindset sikap menolak kalah, mereka berjuang lagi, ya menang lagi. Gitu. Ya. Jadi jangan lihat hari ini masih quick count. Gitu. Tapi lihat seberapa dia konsisten, seberapa lama dia bertahan. Gitu. Saya udah lihat leader-leader gitu ya, sempat ups and down, and then dia fight lagi, and then akhirnya Allah kasih rezekinya, and then menang. Gitu. Kenapa? Karena mereka punya sikap menolak kalah. Ya, dan sebagai penutup sebelum kita tanya jawab teman-teman, ya saya pengen tunjukkan kepada teman-teman sebuah, mau tanya jawab dulu nggak? Ada waktu nggak, Wir? Nggak usah lah ya, 11:30 ya. Oke apa no oke? No oke, oke sip. Kalau gitu saya tutup dengan sebuah video. Ya, ini waktu itu saya SWOT ke beberapa kota ya sama Bro Wikan. Ini sebuah video yang menurut saya amat sangat amazing. Coba cek nanti apa namanya, suaranya keluar nggak ya? Oke. Oh, berarti saya harus share nggak? Saya harus ganti screen dulu. Oke, ada sebuah video yang saya tunjukkan kepada teman-teman. Oke, sekarang saya pengen teman-teman tulis apa makna dari video tadi. Ayo, tulis apa makna dari video tadi, teman-teman. Ayo tulis. Kita sama-sama belajar. Ya, ayo tulis. Apa makna dari video tadi? Ayo tulis. Saya pengen lihat ya. Apa makna dari video tadi? Ayo. Tulis ya. Tidak mau kalah, pantang menyerah. Oke.
Oke, menolak kalah, consider it's done. Masya Allah ya, aktif ya. Oke, sip, terus. Saya pengen teman-teman merasakan apa namanya, memaknai ya, memaknai maksud dari film tadi supaya ini menjadi sebuah apa namanya, sebuah pemahaman yang bisa Anda praktekkan. Oke, ya jawabannya benar semua, pantang menyerah adalah menjadi sebuah perjalanan kita teman-teman. Dan di akhir perjalanan ini kalau Anda lihat tadi yang sedang memukul, yang sedang beradu adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Seorang perempuan mungkin melambangkan kelemahan, ketidakperasaan mungkin, keterbatasan, ketidakmampuan lah, bukan ya tanda kutip. Lawan seorang laki-laki, itu kerjanya memang berantem, perang bantal gitu. Ini itu kerjaan mereka gitu. Ya. Jadi sekarang kita lihat, ternyata seorang perempuan pun, seorang wanita pun, ketika dia punya impian, ketika dia sudah men-setup pikirannya untuk menolak kalah, punya sikap yang baik untuk dia bisa memenangkan pertandingan ini, untuk bisa menjalankan, untuk bisa meng-create sebuah cerita, my story, your adventure, my story, our adventure, my story, my adventure, maka dia akan bertahan. Maka dia akan menolak kalah. Dan kalau Anda sudah punya sikap seperti itu, Anda akan bisa menang. Tuh, Anda lihat tadi, wanita tersebut, anak kecil ya, the girl gitu kan, dia sudah jatuh lagi, udah hampir jatuh, masih bisa bertahan. Dia bangkit lagi, dipukul lagi, dia hampir jatuh lagi, dia masih bisa bertahan. Kenapa? Karena dia punya strong why, dia punya big why-nya, dia punya noble why-nya. Nanti kalau dia berhasil, menang di sini, harus tanya teknik, penting penting. Ya, paling penting adalah 5% ini adalah impian dan saya percaya setelah hari ini kita sudah menulis what are your dream, apa impian Anda semua, ya, apa strong why Anda, big why Anda, noble why Anda sudah punya sikap utama Anda akan praktekkan itu matter of time, 1, 2, 3 tahun dari hari ini, ya. 10 tahun dari sekarang kita akan reuni akbar, dan nanti akan menurut saya untuk para siswa kedua hari ini, dan terima kasih, thank you ya. 2020, Oktober 2030, luar biasa, sebagai orang pemenang yang berhasil menolak kalah dalam 10 tahun. Kenapa Anda masih baik selama ini? Yang benar adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang salah kembali. Thank you banget, love you guys. Selamat berjaya di teman-teman. Saya Andika, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Dr. Andika Putra Setiawan yang sudah mengisi sesi puncak di MAMS pertemuan pertama Oktober 2020 ini. Yes. Foto apa? Kenapa coach? Cek. Ada. Suara. Suara terdengar? Nggak ada mic-nya. Lanjut, aman, lanjut. Ada gangguan mic kita. Oke, saya ambil alih sebagai MC ya, Bapak-Ibu sekalian. Saya adalah MC Anda hari ini ya, merangkul pembicara, merangkul Presiden KAT ya, mudah-mudahan pertemuan hari ini luar biasa ya. Tepuk tangan buat pembicara kita dong ya, Dr. Andika Setiawan. Yeay! Ya, Bapak-Ibu sekalian ya, mudah-mudahan pertemuan hari ini, kalau udah ngomong bisa ngomong aja ya. Pertemuan hari ini bisa menginspirasi teman-teman ya, pertemuan hari ini bisa benar-benar menjadikan teman-teman pribadi yang lebih amazing. Udah aktif? Cek. Oke, lanjut. Dengeran suara saya kan? Cek. Nah, gak ada suaranya cuy. Oh, gue lanjut aja. Yang lain sip-sip. Udah lanjut aja. Oke, gue nggak tahu ngomongin apa nih. Yang jelas Bapak sekalian ya, masih dibuka. Takwir jelas. Cek, takwir suaranya ada. Dr. Andika dengar. Apaan Wir? Suara saya muncul.
Suara antum nggak muncul. Oh ada ya? Oh, Ada. mic gua berubah dari tadi. Tadi mic, aduh maaf. Ya maklum berarti. Suaranya Dr. Anwar ada, suaranya Ya Andika Allah. kayak nggak dengar. Cu. Tadi pasti cabut Sip. ya, tuh nyeting mic-nya di sini speakernya. Mohon maaf. Ini ambil alih. Ya udah, Sip. saya undur diri, malu soalnya. Untung nggak tahu malu. Oke, alhamdulillah rabbil alamin, sudah kita selesaikan semua sesi hari ini dan ditutup dengan sebuah video yang luar biasa dan sebuah adegan kocak dari pembicara kita. Luar biasa. Terima kasih banyak atas perhatiannya semuanya. Terima kasih banyak atas semangatnya, atensinya, antusiasmenya. Semoga teman-teman semua yang hadir di sini mendapatkan banyak hikmah, banyak pelajaran, banyak ilmu, banyak energi di pertemuan MAMS pagi hari ini. Jangan lupa kita masih ada acara nanti malam Kangen Gathering, pastikan teman-teman semua hadir dan ajak sebanyak-banyaknya orang. Dan 4 Sabtu ke depan kita masih punya MAMS Special Oktober dengan para tutri above kita semua. Sekali lagi saya sudah masuk duhur, mohon maaf atas segala kekurangan, yang salah dari kami pribadi mudah-mudahan dimaafkan. Alhamdulillah. Sampai ketemu di acara-acara KT online berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ketemu malam ini ya, rebutan mic lagi kita malam ini. Dadah.